Edition Chapter 271. Chapter 271. Bab 271. Penghancuran rahasia Qi Xiaodao. Li Qiye tinggal di gerbang roar singa untuk waktu yang singkat. Selama periode waktu ini, di luar mengajar tetua ini tentang dao alkimia dan kultivasi, ia merenungkan tentang kunci leluhur asal hantu. Sebagai hasil dari perenungannya, ia mulai melihat beberapa petunjuk dan menemukan beberapa rahasia kunci bersama dengan beberapa kedalamannya. Gerbang singa-singa memperlakukannya sebagai tamu paling terhormat selama masa tinggalnya. Jika Li Qiye tidak memiliki sekte, maka gerbang akan mencoba merekrutnya. Mereka bahkan akan membiarkannya menikmati manfaat seorang tetua. Brother Li, akan ada pesta ceramah Dao nanti di dalam kota kekaisaran. Kamu ingin pergi? Qi Xiaodao, yang telah menghilang selama beberapa hari, bergegas masuk dan memberitahu Li Qiye. Dia jelas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Li Qiye memperhatikan kegembiraan ini sehingga dia segera menatapnya dan berkata, "Kegembiraan kamu, jangan bilang musim semi kamu akan datang. Ini hanya kuliah Dao, apakah kamu perlu bersemangat untuk sesuatu yang begitu biasa?" Petik 2. Ini, Qi Xiaodao sangat malu setelah dilihat oleh Li Qiye dan memberikan senyum tanpa keajaiban. Pada saat ini, sebuah suara berdering dari pintu saat Qi Xiaodi berdiri di sana. Dia menatap adik laki-lakinya dan berkata, "Putri Bao Yun akan datang." 1. Qi Xiaodao segera memaksakan senyum palsu dan berbicara untuk menutupinya. Akan ada banyak orang yang datang saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa semua pahlawan dan talenta muda kota 100 Timur akan ada di sana. Petik 2. Namun, Putri Bao Yun pasti akan ada di sana, kan? Qi Xiaodi memandangnya dan akhirnya berkata, "Jika kamu menyukainya, mengapa kamu tidak memberitahunya? Karena kamu menyukainya, jangan khawatir tentang gerbang Hall Harimau. Berani dan katakan padanya, lalu kejar dia." Petik 2. Dengan ekspresi yang sangat berubah, Qi Xiaodao menjawab, "Saudari, tinggalkan aku sendiri. Bahkan kamu sendiri, tidak bisa mengendalikan situasi kamu sendiri. Kamu jelas tidak menyukai si Ma Longyun, jadi mengapa kamu tidak menentang proposal dari Furious Immortal Saint Country dan berbicara dengan ayah kerajaan?" Petik 2. Qi Xiaodi segera kehilangan warnanya setelah pembicaraan berubah menjadi masalah ini. Dia tidak mengatakan apapun sebelum berbalik untuk pergi. Qi Xiaodao hanya bisa menghela nafas saat dia melihat saudara perempuannya berjalan pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin membantunya, tetapi saudara perempuannya tidak mau berbicara dengan ayah kerajaan mereka tentang hal itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. "Ada apa dengan Putri Bao Yun?" Setelah Qi Xiaodi pergi, Li Qiye tersenyum bertanya pada Qi Xiaodao. Qi Xiaodao batuk dan mengungkapkan rasa malu, tetapi dia masih berbicara. "Dia adalah putri klan Bao Yun. Aku bertemu dengannya di sebuah acara 3 tahun lalu." Petik 2. Kamu menyukainya. Li Qiye tidak bisa menahan tawa melihat ekspresinya. Qi Xiaodao tersenyum malu-malu dan berkata, dia sedikit ragu sebelum melanjutkan, "Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Aku suka dia, tapi aku tidak tahu apakah dia suka aku atau tidak. Jika kamu menyukainya, maka kejar dia, tidak ada yang perlu ditakutkan." Li Qiye tersenyum berkata, "Kamu tidak buruk sama sekali. Jangan bilang kamu merasa kamu tidak cukup baik untuknya." Petik 2. Qi Xiaodao tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. "Tidak seperti itu, namun, aku mendengar bahwa gerbang Hall Marchand telah melamar klan Bao Yun, dan penguasa klan tersebut sangat bersedia menjadi ipar dengan gerbang tersebut. Aku mendengar hal ini sangat mungkin akan berhasil. Beberapa berita bahkan mengatakan bahwa Hu Yue dari gerbang Hall Harimau datang beberapa kali untuk membahas tentang pernikahan ini." Setelah mengatakan ini, dia menatap dengan sedih. 2. Melihat Qi Xiaodao tampak sangat sedih, Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Seorang pria bebas dan seorang wanita yang belum menikah, jika kamu menyukainya, maka lakukan saja. Gerbang Hall Tiger baru saja melamar dan dia belum menikah dengannya. Kamu dapat bersaing untuknya melawan keturunan Hall Tiger, ini bukan masalah besar. Bahkan jika dia sudah menikah, kamu masih bisa merampoknya. Tahun itu, Kaisar Abadi Fei yang melakukan hal semacam ini sebelumnya. 3. Brother Li menganggap aku terlalu tinggi. Kamu bahkan membandingkan aku dengan Kaisar Abadi Fei yang... Aku tahu siapa aku dengan sangat jelas." Qi Xiaodao berkata sambil tersenyum masam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Aku tidak akan menyembunyikannya dari Brother Li. Aku juga ingin mendekati Putri Bao Yun, tapi sayangnya, dia menghela nafas pada saat ini dan kemudian berkata dengan sedikit kecewa, "Gerbang Roar My Lion, hari ini, tidak sama dengan klan Qi di masa lalu. Kami telah jatuh, dan klan Bao Yun tidak akan menempatkan gerbang roar singa aku di mata mereka dengan status kami saat ini di dalam kota 100 Timur. Pada saat yang sama, gerbang aku tidak dapat bersaing dengan gerbang Hall Harimau." Petik 2.
Gerbang Whole Tiger saat ini adalah sekte besar, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Immortal Emperor. Mereka masih cukup terkenal dan berpengaruh di dalam 100 kota timur. Gerbang roar singa aku terlalu kurang dibandingkan dengan mereka. Qi Xiaodao kemudian dengan getir tersenyum dan terus berjalan. Jika kakek aku secara pribadi maju untuk melamar aku, maka akan ada sedikit harapan. Sayangnya, setelah kakek aku menjalani meditasi kematiannya, ia tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. 4. Ini tidak ada yang istimewa. Li Qiye tersenyum dan berkata, jadi, aku akan menjadi orang yang baik sampai akhir. Jika kamu ingin pacaran dengan gadis-gadis, aku akan mendukung kamu. Silakan dan berani mengejar Putri Baoyun ini. Selama dia menyukai kamu kembali, semuanya akan mudah. Jika klan Baoyun ini tidak setuju, aku akan membantu kamu memukuli mereka sampai mereka setuju. Jika gerbang Hall Harimau ini berani mencuri wanita kamu, aku akan pukul mereka sampai orang tua mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Petik 2. Ini, mulut Qi Xiaodao terbuka lebar setelah mendengar kata-kata dominan Li Qiye. Ini agak terlalu tirani. Tapi, gerbang Hall Harimau dan klan Baoyun adalah kekuatan besar yang terkenal di kota 100 Timur. Tidak mudah mengacaukannya, gerbang roar singa aku jelas bukan pertandingan mereka. Qi Xiaodao berbicara dengan ragu-ragu. Li Qiye dengan tenang menyatakan, dengan aku di sini, semuanya akan baik-baik saja selama kamu bisa memenangkan hatinya. Qi klanmu dan aku disatukan oleh takdir, jadi aku akan membantumu sampai akhir. Petik 2. Leluhur klan Qi adalah seorang jenderal yang benar-benar setia di bawah Li Qiye, dan dia meninggal dalam perang pembantaian abadi. Hari ini, Li Qiye juga menyukai Qi Xiaodao. Karena kasih kepada leluhurnya, Li Qiye memutuskan untuk membantunya. Jantung Qi Xiaodao tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat. Sebelum ini, kultivasinya macet, orang bisa mengatakan bahwa hatinya menjadi dingin dan tenggelam dalam keputusasaan tentang masalah ini. Hari ini, masalahnya sudah diurus dan dia bisa berkultivasi secara normal lagi. Ini adalah harapannya yang baru karena keinginannya untuk bertarung melonjak sekali lagi. Begitu, kamu bahkan tidak berani mengejar seorang gadis. Li Qiye berkata dengan tersenyum setelah ditemui oleh keraguan Qi Xiaodao. Qi Xiaodao mengepalkan tangannya dan berkata, bagus, bahkan saudara Li akan mendukung aku. Jika aku tidak mencoba yang terbaik, maka akan memalukan niat baik kamu. Jangan khawatir, saudara Li, aku tidak akan mundur. Jika dia tidak menyukai aku, maka jadilah itu. Namun, jika dia mau, maka apapun yang terjadi, aku akan berjuang sampai akhir. Pada titik ini, darahnya mendidih saat niat bertarungnya melonjak tinggi. Li Qiye tertawa dan menepuk pundaknya sebelum berkata, sekarang kamu terdengar lebih seperti pria. Qi Xiaodao cukup berani saat ini. Pada saat ini, perasaannya di luar kendali dan dia berharap bisa melihat Putri Baoyun segera. Li Qiye tidak bisa menahan senyum setelah melihat penampilan Qi Xiaodao saat ini. Cinta muda cukup pemandangan, layak untuk diingat. Setelah melintasi era, mungkin tidak ada wanita yang mampu menyebabkan hatinya terbakar lagi seperti ini. Jadi, kakakmu akan menikahi bocah laki-laki kecil yang cantik itu, Sima Longyun. Li Qiye bertanya tentang hal yang berbeda. Qi Xiaodao khawatir tentang masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak menikah. Tetapi negara suci Immortal Furious telah datang untuk mengusulkan bahkan sedini 2 tahun yang lalu. Dan baru-baru ini, mereka lebih bersemangat tentang hal itu. Ayah kerajaan aku agak tidak bisa menahan tekanan mereka sementara kakek aku belum mengatakan apa-apa tentang hal itu. Petik 2. Apa pendapat ayahmu tentang ini? Atau lebih tepatnya, apa pendapat kakakmu tentang ini? Tanya Li Qiye. Qi Xiaodao menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Adapun adikku, tidak perlu mengatakannya. Pada dasarnya, dia tidak suka Sima Longyun. Namun, jika ayah kerajaan aku benar-benar mengatakan kepadanya untuk menikah dengannya, maka dia tidak punya pilihan. Dia selalu mengorbankan dirinya untuk melindungi gerbang roar singa. Jika dia menolak, maka mungkin itu akan membawa beberapa serangan dari Saint Country. Bahkan jika kakakku tidak mau, dia akan menyetujui pernikahan ini demi Ciklan dan gerbang. Petik 2. Apa pendapat ayahmu? Tanya Li Qiye. Li Qiye tidak banyak bicara tentang Qi Xiaodi, tetapi karena cinta untuk leluhur klan Qi, dia masih akan membantu. Qi Xiaodao tersenyum pahit, jika ayah kerajaan aku bersedia, maka dia sudah akan menikahkannya. Ayah kerajaan percaya bahwa Saint Country hanya menginginkan hukum fisik abadi tertinggi kita dan bahwa mereka tidak memiliki niat baik. Jika saudara perempuan aku ingin menikah, maka dia tidak akan menghentikannya. Jika dia tidak mau, maka dia juga tidak akan memaksanya. Namun, menurut pendapat aku, jika orang suci terus menekan ayah kerajaan aku, maka aku khawatir saudara perempuan aku akan setuju untuk melindungi negara kami. Petik 2. Setelah mengatakan ini,
Dia tidak bisa menahan nafas. Dia mati-matian ingin membantu saudara perempuannya, tetapi dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa bertarung melawan monster seperti Furious Immortal Saint Country? Furious Immortal Saint Country. Li Qiye tersenyum. Dia tahu nenek moyangnya, fisik lengkap Immortal Fisik. Dia melanjutkan dengan mengatakan, hukum fisik abadi tirani yang lebih rendah, itu cacat. Ayah kerajaan aku juga menebak hal yang sama. Qi Xiaodao dengan terkejut berseru, saudara Li juga tahu rahasia ini. Ini hanya rahasia untuk saat ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Leluhur abadi Furious mengolah fisik tirani abadi tiruan, salah satu dari 12 Immortal Fisik. Setelah dia mencapai penyelesaian yang sempurna, dia menyapu 8 Desolaces. Hal ini cukup mengejutkan pada saat itu. Dulu ada pepatah di era itu, kecuali seorang kaisar abadi keluar, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan, Li Qiye, sebagai Dark Crow, telah melihat fisiknya di era itu. Yang benar adalah bahwa fisiknya cacat, meskipun orang mengatakan bahwa dia menciptakan hukum tertinggi untuk fisik tirani abadi fana. Sayangnya, dia kehilangan hanya satu bagian. Berbicara secara logis, dia tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap penyelesaian besar dari Immortal Fisik, tetapi dia mendapatkan keajaiban yang memungkinkan dia untuk bertahan dari kesusahan fisik yang kuat. Jika tidak, maka dia pasti akan mati di bawah kesengsaraan yang mengerikan. Qi Xiaodao berkata dengan emosional, ayah kerajaan aku juga berpikiran sama. Dia berspekulasi bahwa mereka hanya menginginkan hukum fisik abadi kita. Setelah nenek moyang mereka tidak lagi menghasilkan penyelesaian besar Immortal Fisik sehingga ayah kerajaan aku menebak bahwa ada masalah dengan hukum mereka. Mereka ingin memulai dengan hukum fisik abadi kami untuk menemukan solusi. Petik 2. 1. Putri Baoyun sama dengan Putri Permata Cloud Harta Karun. 2. Hu Yue sama dengan Puncak Harimau. 3. Fei yang sama dengan terbang-terbang. Ada Kaisar Immortal Fei lain, tetapi Fei dan Fei yang berbeda. 4. Pengingat, meditasi kematian adalah kultivasi yang sangat penting. Entah berhasil menerobos dan pergi, atau mati di sana. Ini adalah kesempatan resor terakhir. Emperor's Domination Chapter 272. Chapter 272. Bab 272. Dewi Mei Suyao. Nenek moyang Qi Xiaodao adalah Singa Raja Basian. Raja Singa mengolah fisik tirani abadi Furious. Selama era itu, orang-orang mengatakan bahwa dia sendiri secara pribadi menciptakan hukum fisik immortal tertinggi. Tetapi yang lain mengatakan bahwa dia memperoleh versi yang sangat kuno dari hukum fisik ini. Li Qiye memandang Qi Xiaodao dan bertanya, apakah gerbang roar singa kamu memiliki hukum fisik tirani abadi yang Furious? Hukum fisik abadi tertinggi adalah sesuatu yang didambakan oleh semua kekuatan besar. Bahkan silsilah Immortal Emperor ingin mendapatkan item seperti itu. Ini, Qi Xiaodao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab Li Qiye, ini adalah rahasia Qi klan kami. Tetapi karena aku berhutang banyak pada Brotherly, aku bisa membeberkan 1 atau 2 hal kepadamu. Yang benar adalah, aku tidak tahu detail pastinya. Hukum tertinggi leluhur kita telah hilang, tetapi 10 tahun yang lalu, kakek aku pergi ke Akademi Dao Surgawi karena nenek moyang ibu aku telah berkultivasi di akademi. Maka, kakek aku berharap untuk menemukan jawaban di sana. Setelah kembali, ia menjalani meditasi kematiannya dan ia tidak pernah mengungkapkan detail pastinya kepada kami. Kakekku adalah santo fisik yang dilahirkan secara alami. Sayangnya, masa mudanya adalah sebuah perjuangan karena dia tidak memiliki hukum fisik santo yang cocok, sehingga santo fisiknya menderita keterbatasan besar. Mengenai sesi meditasi ini, kakek aku memberitahu aku bahwa jika dia berhasil, maka dia akan mendapatkan Saint Fisik. Karena itu, orang luar selalu berpikir bahwa kakek aku menemukan hukum fisik immortal tertinggi leluhur kami. Namun, karena orang luar tidak memiliki kepastian absolut, belum ada orang yang menyerang sampai ke pintu kami. Pada titik ini, Qi Xiaodao cukup khawatir. Gerbang roar singa mereka saat ini lemah dan jauh dari kecocokan untuk monster raksasa seperti Furious Immortal Saint Country. Li Qiye tersenyum dan memahami alasan di dalam. Kemudian dia bertanya, semua tetua dengan jahat berlatih melalui meditasi sambil mempertahankan penjaga yang berat. Apakah ini untuk mencegah orang luar mencuri hukum fisik keabadian tertinggi, atau apakah karena alasan yang berbeda? Petik 2. Aku takut keduanya. Qi Xiaodao tersenyum masam dan berkata, pada saat yang sama, itu mungkin karena takut akan serangan dari Saint Country sehingga mereka membuat persiapan yang baik. Sejak Saint Country datang untuk melamar adik perempuanku, ayah kerajaanku memerintahkan kami untuk berjaga-jaga. Ayah kerajaan aku sendiri tidak berani meninggalkan gerbang roar singa dan selalu berada di dalam kota kekaisaran, kalau-kalau dia beresiko kerusuhan internal. Petik 2. Li Qiye mengelus dagunya dan bertanya, kapan kakekmu keluar? Aku ingin bertemu dengannya sebentar. Petik 2.
Dia masih memiliki kotak harta singa Raja Basian yang dimilikinya. Ini dimaksudkan untuk diturunkan kepada keturunannya. Roar Heavenly King, kakek Qi Xiaodao, adalah keturunan Lion Monarch Basian. Sulit dikatakan, dan aku juga tidak tahu. Ayah kerajaan berkata bahwa jika kakek berhasil, maka itu bisa dalam 3-5 tahun. Jika tidak, maka tidak akan ada waktu di masa mendatang, kata Qi Xiaodao. Li Qiye merenung sejenak setelah mendengar jawaban seperti itu. Karyanya dengan gerbang singa-singa tidak dangkal. Leluhur klan Qi adalah jenderalnya sementara ada buah karma yang terbentuk di antara dia dan singa Raja Basian. Saudara Li. Pada saat ini, Qi Xiaodao mengangkat kepalanya untuk melihat Li Qiye sambil menggaruk kepalanya. Lalu dia bertanya, bagaimana perasaanmu tentang kakak perempuanku? Dia ingin menghubungkan Li Qiye dengan kakak perempuannya. Bahkan, dia juga merasa bahwa Li Qiye benar-benar layak untuk kakak perempuannya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab Qi Xiaodao. Aku mengerti, Qi Xiaodao tersenyum masam. Bahkan karakter tertinggi seperti Bing Yuxia hanya bisa menjadi pelayan di dunia Li Qiye, meskipun saudara perempuannya adalah putri Roar Singa. Tetapi dibandingkan dengan Bing Yuxia, tidak peduli apakah itu status, kecantikan, atau bakat mereka, dia jauh dari menjadi pasangan Yuxia. Bing Yuxia hanya bisa menjadi pelayan di mata Li Qiye, apalagi saudara perempuannya. Saudara Li harus datang ke khotbah Dao ini. Qi Xiaodao menjadi bersemangat dan mengubah topik pembicaraan. Orang yang mengabarkan Dao kali ini sangat menakjubkan. Mungkin orang ini bisa memasuki pandangan saudara Li. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan bertanya, apa yang membuatmu mengatakan itu? Pendeta Dao kali ini adalah Dewi Sungai Sekolah Abadi Eternal, keajaiban nomor 1 kontemporer dari kota Ratusan Timur. Dia juga bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di wilayah ini. Petik 2. Qi Xiaodao dengan cepat menjelaskan kepada Li Qiye. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi Dewi Mei. Bahkan, tidak ada yang bisa tetap tenang ketika datang ke Dewi Mei dari kota 100 Timur. Sekolah Sungai Abadi. Li Qiye menyipitkan matanya dan bergumam. Qi Xiaodao melanjutkan, yap, Sekolah Sungai Abadi, sekte nomor 1 kota 100 Timur. Dewi Mei adalah penerusnya saat ini, dan dia juga juru bicara mereka untuk generasi ini. Petik 2. Hanya kekaguman yang bisa ditemukan ketika nama Eternal River School dibesarkan di Eastern Hundred Cities. Bahkan di seluruh dunia Kaisar Fana, nama ini seperti guntur di sebelah telinga seseorang. Eternal River School, satu sekte 3 kaisar. Salah satu warisan paling kuno di dunia Kaisar Fana. Hanya ada beberapa keberadaan yang dapat dibandingkan dengan Sekolah Sungai Abadi, seperti Gunung Bambu Misterius Bumi Selatan dari legenda. 1. Satu sekte 3 kaisar, seberapa menakutkan keberadaan ini? Sebuah sekte dengan 2 kaisar, seperti Azure Mysterious Ancient Kingdom, sudah cukup untuk menjadi warisan paling kuat di Grand Middle Territory. Sekte 3 Kaisar Eternal River School yang satu ini tak terduga. Itu didirikan di era Desolate kuno dan berkembang sampai ke era ekspansi Desoles, ke era Ming kuno, dan kemudian era Kaisar sampai sekarang. Itu adalah warisan yang tertanam melalui sungai waktu di dunia Kaisar Fana. Itu bisa bertahan dalam ujian waktu tanpa tanda-tanda deklinasi. Ini menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Sedikit menarik, Li Qiye tidak bisa menahan senyum. Sekolah Sungai Abadi. Di era yang jauh itu, ia pernah memiliki barang yang cukup mengesankan. Qi Xiaodao melanjutkan dengan mengatakan, Dewi Mei adalah penerus Sekolah Sungai Abadi. Dia sekarang bepergian ke seluruh dunia di era ini untuk berkultivasi. Dia telah menjadi bagian dari dunia biasa sejak lama dan telah mengkhotbahkan Dao untuk banyak orang jenius. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keajaiban memilih untuk mengikutinya. Ayah kerajaan aku membayar biaya yang cukup besar untuk mengundangnya untuk mengabarkan Dao di kota kekaisaran kami selama perjalanannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, tak perlu dikatakan tentang para jenius di negara aku. Bahkan keajaiban warisan terdekat dan negara-negara semua berlarian dengan harapan untuk mendengar dia mengkhotbahkan Dao secara langsung. Tidak nyaman bagi ayah kerajaan aku untuk menunjukkan dirinya sendiri kali ini. Jadi saudara perempuan aku adalah tuan rumah untuk sesi pengabaran Dao ini, Qi Xiaodao menjelaskan. Li Qiye tersenyum dan melihat Qi Xiaodao sebelum berkata, apakah ayahmu menggunakan kesempatan berkhotbah Dao ini untuk adikmu untuk bertemu dengan beberapa pria? Atau apakah dia menggunakan kesempatan ini untuk mendaki Sekolah Sungai Abadi? Qi Xiaodao batuk dan harus menjawab, mungkin keduanya. Banyak jenius dari kekuatan terdekat akan datang ke sini untuk mendengarkan, dan ayah kerajaan aku berharap bahwa saudara perempuan aku dapat menemukan seseorang yang dia cintai. Jika saudara perempuan aku menikah, maka Sein Country tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menambahkan apapun. Dia hanya berpikir bahwa Tuan Kerajaan Gerbang Roar Singa benar-benar memberi putrinya banyak pertimbangan. Untuk sesi pengabaran Dao ini,
Saudara perempuan aku akan menjadi tuan rumah dan aku hanya akan membantu. Qi Xiaodao dengan cepat berkata, bagaimana dengan saudara Li yang membantu saudara perempuan aku? Aku percaya bahwa Brother Li dapat menangani apapun. Petik 2. Meskipun Qi Xiaodao mengerti bahwa saudara perempuannya tidak memiliki kesempatan dan bahwa usahanya tidak berguna, dia masih mencoba yang terbaik untuk menciptakan kesempatan seperti itu untuk saudara perempuannya. Aku hanya akan menonton dari luar. Li Qiye tersenyum berkata, kamu dan kakakmu bisa mengurus masalah sekecil ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Qi Xiaodao? Qi Xiaodao tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tetap bersama dengan Li Qiye, dia mengerti bahwa seseorang harus menangkap peluang mereka sendiri. Kakaknya benar-benar melewatkan kesempatan bagus dan tidak memenangkan hati Li Qiye. Dao Dewi Mei berkhotbah di kota Kekaisaran Lion Roar menjadi berita sensasional di seluruh negeri, bahkan mungkin seluruh kota 100 Timur. Hanya dalam waktu singkat, ada banyak diskusi gaduh. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya datang untuk melihat orang terkenal, terutama generasi muda yang terlalu bersemangat ingin melihat udara tertinggi Dewi. Dewi Mei, penerus Sungai Abadi, orang yang memasuki dunia sekuler, Mei Suyao. Siapapun yang pernah bertemu Mei Suyao semua menyatakan bahwa orang seperti dia hanya akan muncul di langit yang tinggi. Untuk alasan apa dia turun ke dunia fana? Petik 2. Pernah ada orang suci dan putri yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan putri bangsawan yang bangga dengan penampilan dan bakat mereka. Tetapi desas-desus mengatakan bahwa setelah gadis-gadis ini bertemu Mei Suyao, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih dengan harga diri yang rendah karena benar-benar dikalahkan. Mereka menjadi takut berjalan bersama Mei Suyao dan tidak berani bersaing dengannya. Mei Suyao bukan hanya seseorang yang memasuki dunia sekuler dari sekolah Sungai Abadi. Ketenarannya juga bukan karena alasan dangkal seperti kecantikannya. Bagian yang lebih menakutkan adalah bahwa legenda menyatakan bahwa dia adalah Immortal Bone yang dilahirkan secara alami, tidak tertandingi dan sangat langka bahkan melalui sungai waktu. Bakat seorang kultivator harus dilakukan dengan life will, fisik, dan fate palace mereka. Di luar dari tiga hal ini, hal-hal lain jarang memiliki efek langsung pada kultivasi, tetapi tulang abadi adalah salah satu dari hal-hal langka ini. Selain itu, tulang abadi sangat unik dan langka. Rumor mengatakan bahwa seseorang dengan Daobon akan tak terkalahkan di era mereka. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa seseorang dengan Daobon sebanding dengan memiliki immortal fisik. Tentu saja, mereka hanya legenda dan orang-orang tidak dapat mengumpulkan spekulasi yang akurat karena sejak zaman dahulu, sangat sedikit orang yang memiliki Daobon. Namun, Daobon Mei Suyao bahkan lebih menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa tulang daunnya terletak di antara alisnya. Ini adalah tulang jiwa, jadi itu disebut tulang jiwa abadi. 2. Hersey menyatakan bahwa Immortal Soul Bone adalah tulang immortal nomor 1. Apakah ini benar atau tidak? Orang tidak memiliki cara untuk mencari tahu. Namun, Mei Suyao yang memiliki Immortal Soul Bone sangat menakutkan. Immortal Soul Bone dapat mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan. Ini berarti bahwa tidak peduli hukum pahala, bahkan jika itu adalah hukum kaisar atau hukum rahasia surga. Selama Mei Suyao melirik, dia akan segera dapat memahami kedalaman mereka. Dia bisa belajar apa saja dalam sekejap. Ini masih bukan masalah yang paling menakutkan. Rumor mengatakan bahwa Immortal Soul Bone Mei Suyao jauh melebihi imajinasi orang. Dia bisa menguras dao surgawi dan melampaui dewa sejati. Dia benar-benar unik di dunia ini. Sebagai penerus Eternal River School dan seseorang yang telah memasuki dunia sekuler, Immortal Soul Bone yang lahir secara alami Mei Suyao tidak dapat diduga. Belum lagi generasi muda, bahkan para pendahulu pun khawatir padanya. 1. Kenyataannya, pria dengan luka di dadanya di peti mati di puncak tanah pemakaman kemungkinan besar berasal dari gunung bambu misterius. 2. Soul Bone adalah istilah yang dibuat-buat. Mei Xin, atau alis plus hati jiwa pikiran kecerdasan adalah area antara alis. Biasanya di mana ada tanda dao atau mata ketiga dalam literatur timur itu adalah bagian yang sangat penting, mendalam dari budidaya. Tetapi ini tidak diterjemahkan terlalu baik ke dalam bahasa Inggris. Dan aku terutama tidak ingin istilah medis jadi aku akan menggunakan tulang jiwa untuk ini. Emperor's Domination Chapter 273. Chapter 273. Bab 273, Acara Khotbah Dao. Kota Kekaisaran di negeri singa-singa tiba-tiba menjadi sangat ramai setelah berita Mei Suyao datang untuk mengabarkan Dao bepergian jauh dan luas. Lautan manusia 10 kali lebih besar dari biasanya. Orang bisa mengatakan bahwa siapapun yang sebelumnya pernah mendengar nama baiknya semua ingin melihat keanggunannya yang tertinggi. Bahkan jika mereka tidak memiliki cara untuk mendekati sang dewi, menangkapnya sekilas dari kejauhan sudah lebih dari cukup. Rumor mengatakan bahwa dia juga ingin pergi ke bumi Crimson Selatan sebelum ini. Aku tidak berharap dia akan kembali begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat,
Seluruh kota kekaisaran yang ramai. Tidak, seluruh negara berbicara tentang Mei Suyao. Ya, aku memang mendengar bahwa Dewi Mei pergi ke bumi Crimson Selatan untuk mengunjungi gunung bambu misterius. Seorang pembudidaya informasi segera menyebarkan berita. Setelah mendengar berita ini, ada beberapa makhluk tercerahkan dan orang suci kuno yang tidak terlalu terkejut. Satu orang suci kuno tidak bisa tidak mengatakan, Sungai Abadi Timur, Bambu Misterius Selatan, dua kekuatan kontemporer terkuat di dunia Kaisar Fana. Kedua warisan besar ini adalah satu sekte tiga kaisar. Keturunan kedua sekte ini memiliki tradisi bersaing satu sama lain. Dewi Mei pergi ke Crimson Earth untuk mengunjungi gunung bambu cukup biasa. Petik 2. Keturunan gunung bambu kali ini juga cukup menakjubkan. Aku ingin tahu siapa yang menang dalam kompetisi mereka. Seorang kultivator selatan tahu lebih banyak tentang masalah ini. Khotbah Dao Dewi Mei seperti banjir bunga surgawi yang melayang turun dari atas, menyebabkan orang lain tersesat dalam perjalanan pulang. Setelah selesai, itu menjadi tertanam ke dalam hati pendengar dan itu tidak akan hilang untuk waktu yang lama. 3 tahun lalu, aku beruntung mendengar Dewi Mei mengkhotbahkan Dao itu di sekolah Sungai Abadi. Aku mendapat banyak manfaat dari itu sehingga aku tidak akan bisa melupakannya selama sisa hidup aku. Seorang anak ajaib yang pernah mendengar Dao Dewi Mei berkhotbah sebelum tidak keberatan menempuh jutaan mil untuk datang ke sini. Mereka yang sebelumnya mendengar khotbahnya menjadi lebih terpesona dan tersesat. Gerbang Roar Singa hanyalah sebuah negara kecil. Ada sangat sedikit sekte besar di dalam wilayahnya dan ada juga sejumlah kecil pembudidaya. Namun, setelah Mei Suyao tiba, ada begitu banyak pembudidaya di sini yang memadati kota kekaisaran. Para murid singa-singa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menjaga ketertiban di dalam kota kekaisaran. Seluruh gerbang menghabiskan cukup banyak upaya mengenai masalah ini. Bahkan, penguasa kerajaan gerbang Roar Singa menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan agar berhasil meyakinkan Mei Suyao agar dia memberitakan Dao di kota kekaisaran mereka. 1. Negara itu sebenarnya menggunakan taman istana kekaisaran sebagai tempat untuk berkhotbah Dao. 2. Banyak pembudidaya ingin memasuki kota untuk mendengarkan sesi khotbah Dao ini, tetapi itu bukan masalah yang mudah. Jika semua orang bisa memasuki istana kekaisaran, maka istana itu sendiri akan banjir. Karena itu, mereka semua harus melalui tahap seleksi sebelum dapat bergabung. Pertama, semua pembudidaya tua ditolak di pintu. Ini karena khotbah Dao Mei Suyao sangat bermanfaat bagi generasi muda, jadi yang lebih tua tidak boleh mengambil kesempatan ini dari yang muda. Kedua, orang-orang dengan kultivasi yang terlalu rendah juga akan diusir. Pada akhirnya, untuk yang lebih lemah, bahkan jika mereka mendengar khotbah Dao, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mengerti. Ini seperti bermain sitar ke lembu. Ketiga, sebagai tuan rumah dan penyelenggara untuk sesi ini, Qi Xiaodi sangat sibuk. Bahkan Qi Xiaodao harus mengatur banyak hal dan menjadi lelah seperti pelayan. Tentu saja, bahkan jika dia lebih kering, Qi Xiaodao masih akan tersenyum tanpa henti. Bocah ini sangat ceria karena alasan yang sangat sederhana, karena Putri Bao Yun di hatinya juga datang untuk mendengarkan Mei Suyao. Terutama setelah menyapu semua kekhawatiran sebelumnya, Qi Xiaodao menjadi lebih cerah. Setelah memenangkan dukungan Li Qiye, dia bertekad untuk mengejar sang putri dan dia ingin melihatnya sesegera mungkin. Satu-satunya orang bebas di Roar Gate Lion adalah Li Qiye. Dia tetap tinggal dalam meditasi terpencil tanpa memperhatikan hal-hal eksternal. Dia akan berjalan di sekitar gerbang selama waktu luangnya untuk menikmati pemandangannya, jadi dia menghabiskan waktunya dengan cukup nyaman. Li Qiye akhirnya memasuki kota kekaisaran 1 hari sebelum acara pengabaran Dao. Dia memperhatikan bahwa itu penuh dengan orang-orang dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ini terlalu banyak. Mei Suyao saat ini dari sekolah Sungai Abadi tidak selalu mampu melampaui nenek moyang Sungai Abadi, Kaisar Abadi Xiu Sui. 3. Bayangkan saja tahun itu ketika Kaisar Abadi Xiu Sui, Jue Tianyu, sedang mengabarkan Dao-nya. Belum lagi dunia Kaisar Fana, bahkan para penggarap dan penguasa dari seluruh 9 dunia datang hanya untuk melihat prestisenya. Namun, pada saat itu, dia bahkan bukan Kaisar Abadi yang tak terkalahkan. 4. Berpikir kembali ke era yang jauh dengan musim semi-romantis yang berkilau membuat Li Qiye mengingat. Selama era itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk secara pribadi merawat Kaisar Abadi. Saat itu, Kaisar Abadi Xiu Sui benar-benar terkenal di dunia ini dengan bakat ekstremnya, bahkan raja-raja dari semua 9 dunia jatuh untuknya. Kaisar Abadi Xiu Sui, progenitor Sungai Eternal, orang yang membentuk yayasan kaisar yang memungkinkan sekolah Sungai Eternal berdiri kuat sepanjang masa. Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional ketika dia melihat ke arah-arah sekolah Sungai Abadi. Pertemuan pertama mereka benar-benar sesuatu yang patut diingat. Eternal River School, satu sekte 3 kaisar.
Kaisar abadi Xiu Sui adalah leluhurnya dan salah satu dari sedikit kaisar immortal perempuan. Sekolah memiliki 3 kaisar abadi, Kaisar abadi Xiu Sui, Kaisar abadi Nuzan, dan Kaisar abadi Guanfeng. Meskipun itu dianggap sebagai salah satu warisan terkuat dari dunia kaisar abadi, hanya Kaisar abadi Nuzan adalah manusia. Kaisar immortal Xiu Sui, di sisi lain, milik cabang pertama dari ras spirit menawan. 5. The Charming Spirit Rache adalah anak kesayangan dari surga, dan ini bisa dianggap sebagai ras paling berbakat dari berbagai ras. Kaisar abadi Xiu Sui berasal dari ras spirit yang memesona dan akhirnya menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan dengan kehendak surga. Hidupnya bisa dianggap sebagai yang paling cemerlang selama era Desolate. Meskipun banyak era berlalu, bahkan hari ini, banyak orang masih menikmati kisah lamanya. Kaisar abadi tahun itu, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menyesali setelah mengingat hal-hal lama dari dulu. Dewi Mei telah tiba. Tepat ketika Li Qiye dalam keadaan linglung saat mengingat masa lalunya, kota kekaisaran tiba-tiba menjadi gempar ketika gelombang orang-orang seperti binatang buas purba bergegas keluar. Ketika Li Qiye hanya berdiri di sana, dia didorong ke sekeliling sampai dia tiba di sisi kerumunan mengerikan. Dewi Mei ada di sini, cepat dan tontonlah. Tiba-tiba, tangisan memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Baik pria maupun wanita bersemangat, terutama para pria muda yang sangat terobsesi. Li Qiye hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya saat melihat para pembudidaya pria yang terobsesi ini. Dia telah menyaksikan pemandangan yang akrab ini berkali-kali sepanjang zaman. Galop galop galop. Sebuah kereta kuda mendekat di jalan berliku yang memiliki asap hijau redup, seperti pelangi di langit. Dimanapun kereta kuda ini lewat tampaknya berubah menjadi surga. Seolah-olah ada ratusan bunga memamerkan kecantikan mereka di antara tumbuh-tumbuhan yang subur dan mata air yang mengalir. Seseorang bisa merasakan ritme abadi bahkan sebelum orang itu muncul. Kota kekaisaran yang keras tiba-tiba terdiam dalam sekejap. Agak frustasi berada di tempat ini karena para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran terus saling mendorong. Namun, ketika kereta ini tiba, seolah-olah musim panas yang kejam telah berubah menjadi dingin. Sensasi menembus jiwa seseorang, membuat mereka menjadi sangat segar. Pengemudi gerbong itu seorang lelaki tua dan Mei Suyao tidak terlihat. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bayangan samar di dalam kereta kuda, itu seperti hadiah yang anggun, seperti peri yang ada, sangat tiada banding. Bayangan anggun ini mengayun para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota. Pada saat ini, mereka semua menahan napas dan menatap bayangan samar di dalam kereta. Ini Dewi Mei, seseorang bergumam dengan penuh semangat, tetapi bahkan dengan semua antusiasmenya, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Li Qiye melirik dari kejauhan dengan senyum sambil dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, sekolah sungai abadi benar-benar tangguh untuk bisa merawat keturunan seperti itu. Li Qiye tidak mencari untuk waktu yang lama sehingga dia dengan cepat memasuki istana kekaisaran. Ketika kereta Mei Suyao lewat, unit lain datang dengan setelan jas. Unit ini sangat gagah dan semua tunggangan mereka adalah binatang buas yang misterius, termasuk kuda jantan surgawi, harimau bersayap, dan bahkan burung naga. Unit ini dipimpin oleh seorang pemuda. Dia sangat tampan dan tinggi dan dihiasi dengan baju besi perak dan tombak perak. Auranya sangat cerah, dia akan menjadi angsa di antara ayam-ayam itu kemanapun dia pergi. Ini adalah Saint Child Qian Yue. Seseorang mengenali identitasnya setelah melihatnya. 6. Seorang kultivator kota Hundred Timur mengatakan, Saint Child Qian Yue benar-benar tulus. Aku mendengar bahwa dia menjadi terpesona saat pertama kali menatap Dewi Mei. Dia ingin mengejarnya dan bersedia menjadi pengikutnya, tapi sayangnya, Dewi Mei menolaknya. Petik 2. Ya, aku mendengar bahwa ketika Dewi Mei pergi ke bumi Crimson Selatan untuk mengkhotbahkan Dao, Saint Child Qian Yue juga mengikuti. Saint Child Qian Yue adalah seseorang yang dicintai oleh semua orang di kota 100 Timur. Berapa banyak gadis yang jatuh cinta padanya. Tapi siapa sangka dia rela kehilangan semuanya hanya untuk mengikuti Dewi Mei. Dia bahkan bersedia menjadi pelayannya, kata seorang gadis dengan penyesalan. Seorang pendahulu Saint kuno menggelengkan kepalanya untuk mengatakan, lebih mudah dikatakan daripada diterima untuk diterima di sekolah sungai abadi, terutama cabangnya yang pertama, masuk ke cabang pertama lebih sulit daripada mencapai langit. Cabang pertama, di dunia sekuler, melambangkan sekolah sungai abadi, hanya jenius luar biasa di seluruh era yang dapat bergabung dengan cabang ini. Aku mendengar bahwa Kaisar Abadi Nuzan dan Kaisar Abadi Guanfeng semua berasal dari cabang ini. Saint Child Qian Yue memang naga dan phoenix di antara orang-orang di kota 100 Timur, tetapi tidak mungkin baginya untuk memasuki cabang pertama. Kalau tidak, keajaiban muda yang tak terhitung jumlahnya dari kota-kota akan bersedia untuk mengikuti Dewi Mei. Petik 2. Tidak peduli apa,
kita harus memasuki istana kekaisaran kali ini untuk mendengarkan Dewi Mei. Seorang anak ajaib menggenggam erat tinjunya dan menetapkan tujuannya. Bahkan menonton Mei Suyao dari jauh atau hanya melihat bayangannya yang cantik sudah cukup untuk membuat orang pingsan dan membuat mereka menjadi gila. 1. Tuan kerajaan adalah ayah Qi Xiaodao. 2. Ini masalah besar karena istana kekaisaran selalu diperuntukkan bagi raja dan haremnya. 3. Xiu Sui sama dengan lengan air. Selongsong terbuat dari air. Itu adalah judul yang agak aneh. Afinitasnya tentu saja air karena itu adalah sekolah sungai abadi. Lengan harus menggambarkan sikapnya yang lembut dan elegan. 4. Nama aslinya adalah Jue Tianyu, yang berarti memutuskan surga. 5. Nuzan sama dengan pertempuran Furious. Guan Feng sama dengan mengamati Phoenix atau Phoenix Gate. 6. Saint Child Tousan Mountains. Emperor's Domination Chapter 274. Chapter 274. Bab 274. Lembah Rahasia Surga. Ini adalah daya tarik sekolah sungai abadi. Dan ini adalah pesona pribadi Mei Suyao. Acara khotbah Dao Mei Suyao dimulai tepat waktu di Taman Istana. Taman Istana Kekaisaran cukup estetis karena ada pohon-pohon dan tanaman merambat kuno yang dipenuhi dengan wangi rumput dan obat-obatan harta bersama dengan bunga-bunga yang mekar cantik. Ada juga naga banjir yang berenang di kolam bersama dengan kura-kura tua dan roh-roh. Meskipun gerbang roar singa tidak lagi sama dengan dulu dan jauh lebih kuat dari kekuatan besar, seperti keturunan klan Qi, itu masih memiliki kekuatan tertentu yang terlihat dari menyaksikan Taman Istana. Banyak keajaiban muda yang memenuhi syarat untuk berada di dalam telah masuk sejak lama sebelum dimulainya acara untuk tidak melewatkan kesempatan langka tersebut. Seolah-olah air terjun yang terbuat dari orang-orang memasuki Istana Kekaisaran. Beberapa keajaiban mengendarai kereta kuno mereka, menandakan kebanggaan klan mereka. Yang lain mengendarai binatang langka dan berharga sementara beberapa melayang dengan pedang terbang mereka. Kemudian, ada orang-orang yang duduk di gunung harta mereka dan datang dari atas. Dalam waktu singkat, Taman Istana menjadi sangat ramai dan ramai. Sebagian besar keajaiban muda ini semuanya memiliki status yang sangat tinggi. Ada putri dan anak suci serta keturunan dari kekuatan besar atau raksasa dari berbagai negara. Sebagai penyelenggara, duet Qi cukup sibuk. Mereka dengan cepat menyapa para tamu yang datang dari mana saja tanpa istirahat. Keajaiban muda semua datang dalam kelompok 3 atau 5. Mereka semua adalah naga dan phoenix di antara manusia. Pemandangan yang cukup indah untuk dilihat ketika semua pria sangat tampan dan semua wanita cukup cantik untuk menyebabkan ikan tenggelam dan burung-burung jatuh dari langit. Kelompok-kelompok ini berbicara tentang semua hal penting di dalam kota 100 Timur dan para jenius kekuatan besar lainnya. Aku dengar Basia ada di sekitarnya. Aku ingin tahu apakah dia akan berlari ke sini untuk acara ini atau tidak. Banyak dari mereka cukup waspada terhadap Basia. Seorang pangeran kerajaan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harap dia tidak datang ke sini. Pria itu terlalu gila dan akan selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Petik 2. Dia bahkan lebih gila baru-baru ini. Beberapa orang mengatakan bahwa fisik tirani abadi tiruannya membuat beberapa kemajuan. Aku ingin tahu apakah dia telah melampaui kesusahan fisik kecilnya atau tidak. Seorang teman yang berbeda berkata, Basia, keturunan dari Saint Immortal Furious, adalah pangeran kerajaan tertua. Ini adalah karakter yang luar biasa, dan dia memupuk harta karun terdefinisi di negara itu, fisik tirani abadi yang furious. Seorang keturunan dari sekte kuno tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Basia pasti tidak akan datang. Baru-baru ini, dia mengejar binatang buas dan memasuki punggungan kuno. Aku khawatir dia tidak akan bisa kembali begitu cepat. Petik 2. Basia mungkin tidak datang, tetapi saudara junior bela diri, Sima Longyun, pasti akan datang. Kata pangeran kerajaan. Seorang Saint Child mencibir dan berkata, apa yang istimewa dari Sima Longyun? Dia hanya salah satu dari 48 fisik Xiantian. Dia hanya mengandalkan prestise kakaknya, Basia. Dia sendiri sangat tidak mungkin lebih kuat dari aku. Petik 2. Tempat dengan orang akan memiliki Jianghu. Bahkan orang-orang dari generasi muda kota 100 Timur tidak selalu ramah satu sama lain. Ada kecemburuan dan balas dendam di antara banyak hal lainnya. 1. Di sisi lain, ada kelompok ajaib lain yang membahas masalah kota. Seorang murid tertua dari sekte kuno dengan banyak informasi mengungkapkan, aku mendengar bahwa anak hebat Yao Guang keluar dari meditasinya. 2. Semua keajaiban yang duduk menggigil di benak mereka setelah mereka mendengar nama Great Child Yao Guang dan mengubah ekspresi mereka. Faktanya, mereka tidak bisa disalahkan. Ketika datang ke kerajaan kuno Brilliance, tidak terlalu banyak orang bisa tetap tenang dalam kota 100 Timur. Kerajaan kuno yang cemerlang adalah salah satu kerajaan tertua di kota 100 Timur, satu sekte dua kaisar. Sangat sedikit warisan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya.
Anak besar Yao Guang, Zhu Huangwu, sangat berbakat karena ia juga memiliki teknik terbaik dua kaisar. 3 tahun lalu, Zhu Huangwu datang ke Akademi Surgawi Dao untuk menantang Yue Yi. Setelah kembali ke rumah, ia pergi ke meditasi terpencil tanpa pergi. Kali ini, sejak dia keluar, aku khawatir dia telah menggabungkan kedua seni kaisar. Pada saat ini, Yue Yi mungkin tidak lagi menjadi lawannya dan hanya Dewi Li yang dapat menekan prestisenya di seluruh kota 100 Timur. Seorang Royal Noble berkata secara emosional sambil duduk. Seorang pangeran kerajaan menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu, tidak harus. Aku mendengar bahwa dewa telah tiba. Seseorang melihatnya turun dari langit langsung ke Akademi Surgawi Surga dengan mata mereka sendiri. 4. Dewa Jikong Wudi. Ketika orang ini dibesarkan, bahkan keajaiban yang duduk di dekatnya terkejut dan mereka semua datang bersama. 5. Keturunan Space Trample Mountain ingin memasuki dunia sekuler. Benar-benar hebat. Mungkinkah dia ingin bersaing untuk kehendak surga dari generasi ini melawan Dewi Mei? Anak hebat lainnya kehilangan warna dan berkata, keturunan Gunung Space Trample, Jikong Wudi, meskipun dia baru debut, dia sudah menjadi legenda. Orang-orang menganggapnya sebagai dewa. Bahkan ada pepatah di zaman modern bahwa, di luar sungai abadi Sumei, tidak ada orang lain yang sebanding dengannya. Meskipun Dewa Jikong Wudi bukan dari kota 100 Timur, ketenarannya tersebar luas dan dikalahkan jenius muda yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Space Trample adalah warisan Immortal Emperor Takong. Meskipun itu dianggap sebagai silsilah Immortal Emperor di dunia Kaisar Fana, itu tidak terletak di 5 Desolaces, 100 kota timur, atau Grand Middle Territory. Itu dibangun di ruang asing, tinggi dan tersembunyi di cakrawala di mana orang luar tidak bisa dengan mudah masuk. Dewa datang, bahkan keajaiban yang paling berbakat pun menjadi sedih setelah mendengar nama ini. Seseorang yang sebanding dengan Mei Suyao jelas bukan hanya namanya saja. Li Qiye juga datang. Dia diam-diam duduk di sudut taman yang tidak dikenal dan menuangkan minumannya sendiri. Meskipun ada banyak anak dan putri Sein yang tak terhitung jumlahnya di taman, Li Qiye tidak ingin memulai percakapan dengan mereka. Dia hanya duduk diam di sudut yang terlupakan. Li Qiye juga tidak ingin mengganggu Qi Xiaodao, yang sangat sibuk saat ini. Big Brother pasti menikmati dirimu sendiri. Setelah Li Qiye selesai minum secangkir, seseorang segera menuangkannya lagi. Dengan warna kulit kecoklatan, pemuda ini membawa kehadiran heroik. Tubuhnya adalah perwujudan dari sinar matahari alami, terutama seringai kecilnya tergantung di atas wajahnya yang sedikit gelap, itu memberinya gaya yang sangat berbeda. Orang ini duduk dan segera menuangkan secangkir untuk Li Qiye sambil menunjukkan senyum lebar. Li Qiye meliriknya dan berkata, apakah kamu tidak merasa gatal setelah mengubah wajahmu setiap hari? Bukankah bagus menjadi diri sendiri saja? Setelah mengatakan itu, ia mulai minum bersama. Dia juga tidak menyerahkan cangkir lagi kepada pemuda itu. Pria muda itu tersenyum datar dan berkata, kakak mengacau dengan aku. Aku tidak percaya diri seperti kakak, Aku punya banyak musuh di kota 100 Timur, jadi aku harus bersembunyi dari angin. Orang ini bukan orang baru, itu adalah Si Kong Tutian yang melarikan diri beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Si Kong Tutian kembali sekali lagi dan benar-benar menembus istana kerajaan. Bocah ini benar-benar terampil, namun, dia benar-benar mengubah penampilannya saat ini. Dan orang luar tidak tahu bahwa dia adalah Si Kong Tutian. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari mata Li Qiye. Kakak, Dewa Space Trample Mountain juga datang. Si Kong Tutian menyampaikan pesan kepada Li Qiye. Jadi bagaimana jika orang-orang dari Space Trample Mountain datang? Apa hubungannya dengan aku? Setelah selesai berbicara, dia minum secangkir lagi. Si Kong Tutian buru-buru menuangkan secangkir lagi untuknya dan berkata, aku mendengar kakak membunuh Jikong Tian kembali di Ancient Sky City. Aku berpikir bahwa Jikong Wudi akan menemukan kamu untuk membalas dendam. Petik 2. Si Kong Tutian sendiri sangat menakjubkan. Namun, di depan Li Qiye, dia tidak berani menggertak dan benar-benar bertindak seperti saudara kecil. Kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan Kamu benar-benar berlari ke Grand Middle Territory dalam waktu yang sangat singkat dan mengetahui tentang masalah ini dengan sangat jelas. Li Qiye meliriknya dan berkata, apakah kamu licik terhadap aku? Ekspresi Si Kong Tutian segera berubah saat dia mengarahkan jarinya ke langit dan berkata, kakak, lelukonmu terlalu banyak. Aku, Si Kong Tutian, hanya seorang pang kecil. Kakak, kamu adalah dewa dari 9 cakrawala. Bahkan jika aku 100 kali lebih berani, aku masih tidak akan berani sedikit pun tidak hormat terhadap kakak. Big Brother membunuh dewa sejati di 9 surga dan membantai Raja Iblis di neraka. Adapun karakter rendahan seperti aku terlalu sibuk untuk menghormati dan mengagumi Big Brother. Jadi bagaimana aku bisa punya waktu untuk berani bersikap tidak hormat terhadap Big Brother? Petik 2. Baik, hentikan menyanjungmu. Li Qiye melanjutkan,
jika seseorang yang keluar dari Heaven's Secret Valley adalah seorang pang, maka ada terlalu banyak bajingan di dunia ini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan cangkirnya di depan si Kong Tutian. Dengan menggigil dalam hatinya, si Kong Tutian segera menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Sejak dia muncul, tidak ada yang bisa melihat asal-usulnya karena selalu menjadi misteri. Dia telah bertemu banyak karakter kuat, termasuk Raja Mortal dari kerajaan kuno, tetapi mereka tidak dapat mengenali asal-usulnya. Namun hari ini, Li Qiye dengan mudah mengungkapkan rahasianya. Jantung si Kong Tutian berkibar sesaat sebelum menarik napas panjang. Kemudian, dia menuangkan lebih banyak anggur untuk Li Qiye dan segera tersenyum. Visi kakak seterang obor, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu. Petik 2. Jangan khawatir, jika kamu tidak menggangguku, aku tidak akan pergi ke Heaven's Secret Valley dan membalik istana Mortal Monarchmu. Li Qiye dengan acuh berkata ketika dia menatap si Kong Tutian. Tangan yang digunakan si Kong Tutian untuk memegang labu anggur tidak bisa membantu tetapi berjabat tangan. Dia telah bertemu karakter hebat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya begitu takut seperti Li Qiye. Bagaimana kabar Pak Tua Ren? Li Qiye menanamkan lebih banyak ketakutan ke si Kong Tutian yang bingung. 6. Si Kong Tutian mengambil napas lagi untuk menenangkan diri. Kemudian dia memaksakan senyum untuk mengatakan, aku tidak akan berbohong kepada kakak. Sebenarnya, aku belum pernah melihat Ancestor Ren selama bertahun-tahun. Aku mendengar leluhur lain mengatakan bahwa leluhur Ren telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Petik 2. Karena dia mampu menahan surga, masih ada kesempatan. Li Qiye berkata dengan santai. Sangat mungkin bahwa tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang tahu tentang warisan seperti Heaven's Secret Valley. Orang-orang yang mengetahui rahasia ini semua adalah pakaian kuno yang sangat kuno dan dapat dianggap sebagai karakter legendaris. Jika karakter-karakter ini hidup di dunia ini, maka mereka semua menghentikan kekuatan darah mereka. 1. Jianghu, atau sungai dan danau, adalah konsep yang sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam satu atau dua kata. Cara yang lebih mudah untuk memikirkan kata Jianghu adalah bahwa itu adalah dunia kultivasi dalam siansia. 2. Yao Guang sama dengan kecemerlangan. 3. Huangwu sama dengan kaisar bela diri. 4. Dewa di sini bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tetapi itu adalah kombinasi dari dua kata Tuhan, Sen, plus manusia, Ren. Itu menandakan faktor kebesaran atau melampaui orang ini, hanya gelar yang benar-benar bergengsi. 5. Wudi sama dengan tidak ada duanya atau tidak ada bandingannya. Seseorang dapat dengan jelas merasakan betapa sombong dan hebatnya nama ini, sama seperti karakter beserta gelarnya. 6. Pak Tua Ren sama dengan RWX dari silsilah Immortal Emperor bernama Wuxiaward. Dia adalah paragon berbudi luhur yang bersaing melawan kehendak surga tetapi pada akhirnya kalah dari Kaisar Abadi Bao. Sekarang dia hanya menerjemahkan hidupnya jauh dari rasa malu di pengasingan karena zamannya sekarang sudah berakhir. Emperor's Domination Chapter 275. Chapter 275. Babak 275, Putri Baoyun. Yah, jangan bicara tentang lembah rahasia surga kamu lagi. Itu hanyalah masalah yang sudah tua dan busuk. Li Qiye memperhatikan rasa takut di si Kong Tutian dan tidak ingin menyulitkannya. Si Kong Tutian menghela nafas lega. Dia selalu sangat misterius dan dia selalu menyembunyikan identitasnya. Namun, dia merasa T3L4 Nej 4 nanogram di depan Li Qiye seolah tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Masih lebih baik jika kakak lebih berhati-hati tentang Jikong Wudi. Si Kong Tutian kembali tenang dan berbisik kepada Li Qiye. Jikong Wudi jelas iblis. Dia adalah Saint Fate, Saint Will, dan Saint Fisik yang dilahirkan secara alami. 3 bakat suci. Nomor 1 di zaman kontemporer. Bahkan Immortal Bone kelahiran alami Dewi Mei mungkin tidak lebih jahat darinya. Petik 2. Siapapun yang mendengar tentang 3 bakat suci akan pingsan karena ketakutan. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak banyak orang yang benar-benar memiliki 3 bakat suci. Dia hanya 3 bakat suci. Li Qiye tersenyum dan berkata, selama dia tidak memprovokasi aku tidak akan peduli dengan 3 bakat sucinya. Tetapi jika dia melakukannya, maka bahkan jika dia memiliki 3 bakat abadi, aku masih akan secara pribadi menghancurkan tulangnya. Bahkan jika Kaisar Abadi Takong masih hidup, aku masih akan menemukannya untuk mengurus bisnis. Dia berkata ketika matanya menyipit. Dia tahu siapa yang melakukan perbuatan itu kembali di Evil Invested Ridge. Jika Kaisar Abadi Takong masih ada di dunia ini, maka dia akan menggunakan metode pembunuhannya untuk memusnahkan Space Trample Mountain. Namun, jika Immortal Emperor Takong tidak ada di dunia ini, maka ia terlalu malas untuk menemukan keturunannya dan menghancurkan Space Trample Mountain hanya karena tindakan Immortal Emperor Takong. Tentu saja, jika para muridnya berani datang mengganggunya, dia akan dengan senang hati membunuh mereka semua.
Si Kong Tutian merasakan sensasi yang mengerikan di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata ini ketika hawa dingin melonjak. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Li Qiye hanya menggertak, dia pasti mampu melakukan tugas ini. Oh, saudara Li ada di sini. Jangan tersinggung dengan kurangnya keramahan aku. Qi Xiaodao akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat dari jadwalnya yang sibuk. Dia memperhatikan bahwa Li Qiye sedang minum di sudut sehingga dia dengan cepat datang menemuinya. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu ramah dengan aku. Kamu masih sibuk. Lihatlah adikmu di sana. Meskipun dia kelebihan beban, dia pasti sangat bersemangat." Petik 2. Ah, apakah kamu ingin aku memberitahu adik aku untuk memberi kamu tur istana kerajaan? Qi Xiaodao segera tersenyum sambil menatap adiknya. Li Qiye meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Oke, Brat, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada saudara perempuan kamu. Aku akan membantunya sedikit tentang masalah lain itu. Petik 2. Qi Xiaodao tidak akan membiarkan satu kesempatan pun untuk menghubungkan saudara perempuannya dengan Li Qiye lewat, tetapi bagaimana mungkin Li Qiye tidak tahu niat baiknya? Li Qiye sangat menyetujui Qi Xiaodao, tetapi untuk Qi Xiaodia, itu normal bagi seorang gadis emas seperti dia untuk memiliki kesombongan sehingga dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Karena Qi Xiaodao berusaha keras untuk saudara perempuannya, Li Qiye akan membantu Qi Xiaodi hanya untuk memberi Qi Xiaodao wajah. Ah, apakah ini teman saudara Li? Qi Xiaodao segera menyapa si Kong Tutian yang duduk bersama dengan Li Qiye karena dia tidak mengenalinya. Ini adalah pencuri itu. Li Qiye menatap si Kong Tutian yang malu dan menjawab dengan tersenyum. Bandit kecil. Qi Xiaodao menatap setelah mendengar kata-kata Li Qiye dan segera melotot ke si Kong Tutian dengan hati-hati. Bandit kecil, mengapa kamu datang ke tempat ini? Jangan hancurkan ini. Acara dakwah dao ini adalah masalah besar bagi gerbang roar lion kami. Jika kamu mengacaukannya, maka kami akan memiliki keluhan yang tidak dapat didamaikan. Petik 2. Reaksi Qi Xiaodao dapat dimengerti. Dia terutama tidak ingin mengacaukan acara ini, dan si Kong Tutian, khususnya, tidak memiliki sejarah yang baik dengannya. Siapa yang tahu masalah menakutkan apa yang akan ditimbulkannya setelah menyelinap ke istana kerajaan? Haruskah kamu dramatis? Si Kong Tutian tersenyum masam dan berkata, "Aku orang baik, aku datang ke sini kali ini untuk memberi kabar kepada Brother Li." Petik 2. Benarkah? Qi Xiaodao dengan ragu bertanya, "Kamu bahkan berani menggali kuburan leluhur gerbang Hall Harimau. Siapa yang tahu apakah kamu di sini untuk mencuri harta kita atau tidak?" Petik 2. Si Kong Tutian tiba-tiba terdiam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemasyurannya cukup terkenal sampai-sampai semua orang ingin memburunya. Jangan khawatir, aku akan mengamatinya. Tidak ada yang akan terjadi. Li Qiye tidak tahu apakah akan tertawa atau menangis karena kehati-hatian Qi Xiaodao dan berkata. Si Kong Tutian segera tersenyum, apakah tidak apa-apa sekarang? Dengan jaminan Brother Li, kamu dapat yakin, aku akan benar-benar baik dan tidak melakukan apapun. Aku hanya di sini untuk mendengar dao Dewi-Dewi Mei sebentar. Petik 2. Jika dia berani melakukan apapun, aku akan membantu kamu menghancurkan tulangnya. Li Qiye juga tersenyum berkata. Si Kong Tutian, yang sedikit bersemangat, segera menjadi sedih. Jadi dia harus mengatakan, aku pasti tidak akan melakukan apa-apa. Aku akan menjaminnya sekarang. Dia menepuk dadanya tepat setelah berbicara. Jadi, sebelumnya kamu masih berencana melakukan sesuatu yang buruk. Li Qiye menatapnya dan bertanya dengan santai. Tidak, sama sekali tidak. Si Kong Tutian segera menyangkal tuduhan itu dan menunjuk ke langit untuk bersumpah. Kakak Li, jangan khawatir. Aku akan menjadi anak yang baik di wilayah Lion Roar Gate. Aku bahkan tidak akan menyentuh sehelai rumput pun atau satu kelopak bunga. Petik 2. Qi Xiaodao tidak mempercayai orang ini bahkan ketika dia bersumpah. Nama buruknya telah melakukan perjalanan jauh dan dia telah melakukan sejumlah besar perbuatan buruk, mulai dari menggali kuburan leluhur hingga mencuri harta. Ketika datang untuk membodohi dan menipu, dia adalah bajingan utama. Namun, Qi Xiaodao merasa nyaman dengan Li Qiye menjaminnya. Ais, apakah watakku benar-benar miskin? Si Kong Tutian tidak bisa menahan erangan setelah dicurigai begitu berat oleh Qi Xiaodao. Qi Xiaodao dengan marah berseru. Bagaimana karaktermu bisa baik? Kamu masih belum mengembalikan bahan aku kepada aku. Setelah kamu mengembalikannya, kami dapat mendiskusikan tentang karakter kamu. Petik 2. Tentu saja, tentu saja, tentu saja aku akan membayarmu. Si Kong Tutian dengan malu-malu tersenyum dan meyakinkannya, aku agak terikat baru-baru ini. Tunggu sampai aku menemukan cukup uang, maka secara pribadi aku akan mengembalikan semuanya kepada kamu. Petik 2. Qi Xiaodao tidak bisa mempercayai kata-kata seperti itu dari si Kong Tutian. Dia sudah merasa bahwa ramuan obat yang jatuh ke tangan bandit kecil ini adalah roti daging yang dilemparkan ke anjing, tidak ada harapan untuk mendapatkannya kembali.
Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar dengan kedatangan seorang gadis. Bunga-bunga akan memberi jalan sementara bulan malu pada penampilannya. Ada perasaan bangsawan tersembunyi yang menghasut rasa kekaguman dari orang lain karena mereka langsung tahu bahwa dia adalah seorang gadis yang terbuat dari cabang emas dan daun giok. 1. Saat gadis ini masuk, Qi Xiaodao, yang mewaspadai si Kong Tutian, tiba-tiba lupa segalanya dan menatapnya dengan linglung. Putri klan Baoyun, si Kong Tutian menjelaskan. Pada saat ini, bahkan jika si Kong Tutian tidak mengatakan apa-apa, Li Qiye masih akan tahu setelah melihat ekspresi Qi Xiaodao. Xiaodao, cepat dan sambut tamu terhormat kami. Qi Xiaodi segera memanggil Xiaodao setelah melihat kedatangan Putri Baoyun. Dia ingin memberi adik laki-lakinya kesempatan. Qi Xiaodao kembali tenang dan melirik Putri Baoyun dari kejauhan. Dia masih agak ragu-ragu. Kamu sudah malu sebelum pertempuran. Sikap ini tidak akan berhasil. Li Qiye mengingatkannya, pergilah. Tunjukkan keberanian seorang pria. Kamu harus berani untuk menaklukkan seorang wanita. Apakah kamu sukses atau tidak, kamu harus melepaskan semuanya untuk satu pertaruhan. Bahkan jika kamu gagal, itu bukan masalah besar karena kamu tidak kehilangan apapun. Jika kamu bahkan tidak mencobanya, maka kekalahan kamu telah ditentukan. Kehilangan sebelum pertempuran dimulai, ini bahkan lebih memalukan daripada benar-benar kalah setelah pertempuran. Ingat baik-baik, bahkan Kaisar Immortal yang tak terkalahkan memiliki saat-saat kekalahan, apalagi kamu. Ini bukan masalah besar, pergilah, kecantikan menunggu kamu di sana. Petik 2. Dorongan Li Qiye mengguncang hati Qi Xiaodao. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyalakan semangatnya. Matanya menjadi cerah dan auranya berubah, seperti gladiator di dalam suatu area. Dia berjalan menuju Putri Baoyun dengan sikap yang mengesankan. Musim semi bocah ini akan datang. Si Kong Tutian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah melihat udara segar Qi Xiaodao. Aku minta maaf atas keramah tamahan kami yang buruk ketika Nona Baoyun datang dari jauh untuk berkunjung. Qi Xiaodao bersinar dengan percaya diri ketika dia pergi untuk menyambut Putri Baoyun. Dia sudah menjadi pria yang tampan sehingga ketika dia memancarkan kepercayaan diri yang besar, itu memang cukup memesona. Putri Baoyun juga mengungkapkan sedikit senyum setelah melihat Qi Xiaodao dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kakak Qi, sudah lama tidak bertemu. Qi Xiaodi berusaha menciptakan kesempatan untuk kakaknya sehingga dia segera memberitahu Putri Baoyun, adikku Baoyun, aku tidak bisa menemanimu saat ini, jadi adik lelakiku akan menjadi pemandu kamu. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak sopan santun, maka berikan dia pukulan yang bagus. Putri Baoyun segera menertawakan kata-kata Qi Xiaodi. Qi Xiaodao juga menggunakan kesempatan ini untuk membawa sang putri ke tempat sepi yang jauh dari orang-orang sehingga mereka bisa sendirian bersama. Qi Xiaodao adalah orang yang ceria dan banyak bicara sehingga, hanya dalam waktu singkat, suara tawa datang dari tempat itu. Tanpa ragu, dia rukun dengan Putri Baoyun. Aku tidak berpikir bahwa bocah ini akan sangat pandai bergaul dengan gadis-gadis. Si Kong Tutian menatap Qi Xiaodao dan Putri Baoyun bersenang-senang di kejauhan dan berkata dengan sedikit terkejut. Li Qiye tersenyum tipis dan berkata, tidak ada pengecut di antara murid-murid Qi Clan. Kembali di era Agung Klan Qi, bahkan selama masa-masa paling berbahaya, mereka selalu bergerak maju dengan kepala terangkat tinggi. Meskipun jutaan tahun telah berlalu dan klan Qi telah jatuh, bagaimana mungkin keturunan Qi membuang kemuliaan leluhur mereka? Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Si Kong Tutian tersentuh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga pernah mendengar tentang leluhur klan Qi, generasi pejuang tertinggi yang berperang dalam perang pembantaian abadi dan terkenal dalam sejarah-sejarah. Sima Longyun datang. Seseorang mengumumkan ini dan banyak keajaiban muda berdiri. Sima Longyun datang dengan sikap yang cukup ramah dan luar biasa. Udara angkuhnya dari latar belakangnya yang kuat terlihat hanya dari pandangan sekilas. Banyak keajaiban muda berdiri untuk menyambutnya karena dia cukup populer. Baik Sima Longyun sendiri dan asuhannya dari Furious Immortal Saint Country memutuskan bahwa ia akan berada di atas dalam status dan diterima dengan baik di mana-mana. 1. Cabang emas dan daun giok hanya berarti seorang gadis bangsawan, atau seorang gadis cantik dengan status tinggi. Aku pikir aku akan membiarkannya alih-alih menggunakan kecantikan tiada taraf sepanjang waktu. Emperor's Domination Chapter 276. Chapter 276. Bab 276. Keangkuhan tanpa pertimbangan untuk yang lawan. Meskipun Sima Longyun bukan anggota klan dengan masa depan yang paling menjanjikan dan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara dia di kedua latar belakang dan bakat dibandingkan dengan pangeran tertua Basia, tetapi dengan dianugerahi gelar Royal Noble pada usia yang begitu muda dan memiliki kultivasi nasib misterius berarti bahwa dia benar-benar jenius dari Saint Country.
Dia cukup terkenal di Timur Tengah Kota 100 sebagai seseorang yang memiliki masa depan yang cerah. Banyak pembudidaya generasi muda bersedia untuk memenangkan hati. Sister sangat cantik malam ini. Siapapun pasti akan jatuh cinta pada pandangan pertama begitu mereka melihatmu. Sima Longyun segera memuji Chi Xiaodi setelah kedatangannya. Meskipun Chi Xiaodi membenci Sima Longyun, tetapi sebagai pembawa acara ini, dia harus tersenyum untuk menyambut Sima Longyun yang mendekat. Setelah dia duduk, Chi Xiaodi membiarkan murid-murid lain merawatnya. Sementara itu, banyak keajaiban muda lainnya segera bergegas maju menyambutnya untuk membentuk ikatan. Saat bulan dikelilingi oleh bintang-bintang dan disebut teman oleh semua orang, Sima Longyun mengendarai tinggi dengan aura yang cukup mengesankan. Meskipun beberapa keajaiban yang ada tidak menyukai Sima Longyun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa datang dari negara yang kuat seperti Sein Country memberinya beberapa keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lain. Sima Longyun tertawa dan menikmati dirinya sendiri sebagai bintang ruangan. Tetapi ketika dia melihat Li Qiye duduk diam di sudut, tiba-tiba dia menjadi serius dengan perasaan jengkel. Dia menderita kerugian yang belum lama ini di pelelangan. Dia bahkan kehilangan sedikit wajah. Hari ini, ketika dia melihat orang ini, Li Qiye di tempat ini, bagaimana dia bisa menjaga suasana hatinya yang baik? Hari ini, di sesi dakwah Dao Dewi Mei, siapapun yang bisa masuk adalah orang-orang luar biasa, semuanya ajaib. Jangan beritahu aku beberapa orang yang tidak beruntung mengambil keuntungan dari situasi ini dan diam-diam menyelinap masuk. Pada saat ini, Sima Longyun menatap Li Qiye dengan dingin, dan semua orang di sini bisa mendengar kata-katanya. Dengan demikian, banyak orang memandang Li Qiye yang tidak menonjolkan diri di sudut kesepiannya selama ini. Mereka hanya sekarang memperhatikannya setelah provokasi Sima Longyun. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu siapa Li Qiye. Grand Middle Territory terlalu jauh dari kota 100 Timur. Era Dao sulit sebelumnya baru saja berakhir baru-baru ini sehingga sangat sedikit generasi muda memasuki Grand Middle Territory. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak tahu tentang Li Qiye. Banyak orang merasa aneh tentang serangan tiba-tiba Sima Longyun pada Li Qiye. Tentu saja, dia yang sombong bukan hanya 1 atau 2 hari, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Namun, beberapa dari mereka membawa sedikit schadenfreude sementara yang lain menyesali orang yang memprovokasi Sein Country. Ini menyebabkan masalah bagi diri sendiri, terutama sebagai junior yang tidak dikenal. Ini mirip dengan mencari kematian. Li Qiye, yang sedang minum sendirian, mengangkat kepalanya saat ini dan melihat Sima Longyun memprovokasi dia, matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit. Di sisi lain, si Kong Tutian tertawa karena dia tahu Sima Longyun yang tidak tahu kehidupan dari kematian benar-benar datang ke sini untuk memprovokasi Li Qiye. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati setelah masalah ini selesai. Hanya pahlawan kontemporer yang bisa datang ke Dao ini berkhotbah hari ini. Kamu hanya bukan siapa-siapa namun kamu masih berani datang ke sini. Apakah kamu bahkan dapat memahami misteri Grand Dao? Kamu sama sekali tidak malu, kata Sima Longyun tersenyum. Beberapa anak ajaib yang ingin menyanjung Sima Longyun juga menambahkan dengan tawa, saudara Sima, bahkan jika mereka tidak memahaminya, ada orang-orang yang akan berpura-pura melakukannya. Mereka akan menutup mata dan bermeditasi di tanah. Bahkan jika mereka tertidur, setidaknya orang lain akan berpikir bahwa mereka mendengarkan khotbah Dao. Petik 2. Gelombang tawa menghina tiba-tiba muncul. Adapun keajaiban muda yang tidak ingin bergaul dengan Sima Longyun, mereka hanya menggelengkan kepala dan merasa bahwa junior yang tidak dikenal ini hanya bisa menyesali kemalangannya. Dia benar-benar akan menderita penghinaan setelah memprovokasi Sima Longyun. Li Qiye menyipitkan matanya dan juga tersenyum kembali pada ejekan Sima Longyun. Lalu dia berkata, bukankah ini Sima bodoh yang menggunakan 1 juta batu giok halus untuk membeli beberapa kacang busuk sampah? Kamu bodoh sampai pada titik di mana kamu bahkan tidak dapat membedakan antara kacang dunia bawah yang baik dan buruk. Namun kamu masih berlari ke sini untuk mendengarkan sesi khotbah Dao. Dalam masyarakat ini, bahkan anak kecil berusia 3 tahun akan dapat membedakan antara kacang dunia bawah yang busuk dan jahat. Kamu bahkan lebih bodoh dari anak berusia 3 tahun. Datang untuk sesi pengabaran Dao, ini bahkan lebih memuakkan daripada seekor lembu mengunyah peoni. Setidaknya, ketika seekor lembu melakukannya, ia akan belajar rasa peoni. Mengenai kamu, aku khawatir kamu tidak akan tahu bagaimana menulis 2 kata. Dao khotbah, sesudahnya. Kamu memiliki tingkat kecerdasan yang rendah namun kamu masih tidak keberatan menunjukkan diri kamu di depan umum. Dengan tingkat pemahamanmu, bahkan jika kamu melepas celanamu dan mengungkap hal-hal pendek yang bisa diabaikan di selangkanganmu, kamu masih akan bangga akan hal itu. Tidaklah memalukan menjadi bodoh, tetapi datang ke sini seolah-olah kamu takut orang lain tidak tahu seberapa bodohnya kamu, kemudian mulai menunjukkan kebodohan kamu seperti ini terlalu memalukan. Kamu harus kembali ke taman bermain Sein Country dan bermain di lumpur.
Tapi hati-hati, jangan salah mengira kotoran di lumpur kotoran. Jika tidak, bau busuk di tubuh kamu akan tak tertahankan. Petik 2. Li Qiye dengan santai berbicara tanpa ada tanda jengkel. Kata-kata ini seharusnya berasal dari seorang istri ikan yang meneriakkan kata-kata kotor di jalan-jalan. Namun ketika mereka datang dari mulut Li Qiye yang tenang, mereka terdengar seolah-olah berasal dari khotbah tulisan suci surgawi. 1. Senonoh Li Qiye membuat banyak orang di sini tercengang. Banyak gadis kulit tipis tidak bisa tidak menutupi telinga mereka. Salah satu dari mereka harus mengeluh, ini terlalu vulgar. Itu benar-benar enak didengar. Aku tidak berpikir bahwa kemampuan saudara Li untuk mengutuk orang juga seperti mengabarkan dao, terus-menerus dan siap sedia. Adik kecil ini merasa rendah diri dengan kemampuanmu. Si Kong Tutian tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan untuk menghibur Li Qiye. Pada saat ini, si Ma Longyun segera menjadi merah dan siap untuk muntah darah setelah marah dengan kata-kata Li Qiye. Setelah kevulgaran seperti itu, ia tidak bisa mengumpulkan jawaban yang cocok. Kamu, si Ma Longyun menunjuk ke Li Qiye sambil menggigil. Energi darahnya kemudian melonjak ketika dia ingin memotong Li Qiye tepat pada saat ini. Li Qiye perlahan meliriknya dan berkata, kamu apa? Jangan keluar jika kamu memiliki keterbatasan intelektual. Gagap sepanjang waktu dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat tertib, berlari dan bersembunyi di Saint Country kamu. Jangan tunjukkan wajah kamu di sekitar sini dan mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Kamu mencari kematianmu sendiri. Dalam sesaat, si Ma Longyun melepaskan momentum bergulirnya ke arah Li Qiye. 2. Apa yang kamu coba lakukan? Pada saat ini, Qi Xiaodi cemberut ketika matanya yang cantik menjadi serius dengan lampu emas. Qi Xiaodi sudah membenci si Ma Longyun. Pada saat ini, bahkan sebelum acara dimulai, dia sudah menyebabkan masalah. Ini benar-benar sama dengan menghancurkan reputasinya sehingga dia cukup marah. Si Ma Longyun menjawab, kakak, ini bukan aku yang ingin menimbulkan masalah. Tetapi bocah ini terlalu jauh dan tidak tahu kehidupan dari kematian. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan sehingga dia tidak akan menimbulkan masalah di istana. Si Ma Longyun masih jenius dan agak jenaka, jadi dia segera datang dengan alasan yang layak. Hati marah Qi Xiaodi menjadi lebih kesal dengan si Ma Longyun. Jika dia tidak berhati-hati dengan Saint Country, maka dia akan segera mengusir orang seperti ini dari istana kerajaan. Saudara Li adalah tamu terhormat Lion Roar Gate kami dan telah berada di istana selama beberapa waktu. Bagaimana dia bisa menyebabkan masalah? Kata Qi Xiaodi. Kakak, si Ma Longyun buru-buru berkata. Tetapi Qi Xiaodi memotongnya dengan singkat dan dengan dingin berkata, aku adalah penyelenggara sesi pengabaran Dao hari ini. Aku tidak berharap ada kontroversi. Hari ini, aku dengan senang hati akan menyambut semua orang yang datang ke istana kerajaan aku sebagai tamu. Namun, jika ada keluhan, maka tunggulah sampai akhir acara dan bawa keluar istana untuk menyelesaikannya. Selama bertahun-tahun, Qi Xiaodi memiliki sikap yang sangat hati-hati terhadap Saint Country sehingga sikapnya hari ini sangat sulit. Baik, aku akan memberikan pertimbangan pada suster hari ini. Si Ma Longyun menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia kemudian menatap Li Qiye dan dengan dingin menyatakan, sebaiknya kamu tidak meninggalkan negeri Roar Singa, atau kamu akan mati tanpa kuburan. Li Qiye terlalu malas untuk memberinya pandangan lagi dan terus minum. Si Kong Tutian menuangkan secangkir lagi untuknya segera. Bagi si Kong Tutian, si Ma Longyun bukanlah seseorang yang bisa masuk ke pandangannya. Qi Xiaodi diam-diam menatap Li Qiye dan diam-diam menggelengkan kepalanya di benaknya. Dia tahu bahwa Li Qiye agak tak terduga, tapi dia tidak bisa mengerti dari mana Li Qiye mendapatkan kepercayaannya. Dia sebenarnya berani menggunakan kekuatan satu orang untuk memprovokasi Saint Country. Kita harus tahu bahwa Saint Country tidak mudah diprovokasi di kota 100 Timur, bahkan oleh kekuatan besar lainnya. Kekhawatiran Qi Xiaodi bukan tanpa alasan, Saint Country memang sangat tangguh. Kekuatan mereka dibandingkan dengan Sekte Dewa Surgawi, sebagai kekuatan yang baru bangkit, jauh lebih mengesankan. Sayangnya, Qi Xiaodi sama sekali tidak tahu bahwa Li Qiye sama sekali tidak memikirkan Saint Country. Dia bahkan membunuh para ahli dari Azure Mysterious Ancient Kingdom. Jadi apakah Saint Country sebenarnya masalah baginya? Suasana dengan cepat pulih kembali setelah episode si Ma Longyun. Banyak keajaiban mulai melakukan percakapan yang menyenangkan lagi. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka juga bertanya tentang asal-usul Li Qiye. Sayangnya, tidak ada seorang pun di tempat ini yang mengenali Li Qiye. Sementara itu, ketika momen ceramah Dao semakin dekat, semakin banyak keajaiban muda yang datang. Ketika tirai malam jatuh, suasana yang meriah meresap ke seluruh taman yang indah. Qi Xiaodi sibuk menyambut anak-anak muda ini dari semua sekte dan negara di seluruh kota 100 Timur.
Dia mempersiapkan segalanya tanpa meminta bantuan Qi Xiaodao karena tidak mudah baginya untuk menghabiskan waktu bersama dengan Putri Baoyun. Pada saat yang sama, Qi Xiaodao dan Putri Baoyun sangat akrab. Mereka sendirian di depan kolam yang tenang di luar paviliun dengan suasana romantis di bawah sinar bulan. Terkadang, akan ada tawa dari mereka berdua. Jelas, mereka sangat senang bisa berbicara satu sama lain. Haha, Kakak Li, jujur saja, gadis kecil dari klan Qi itu tidak buruk. Si Kong Tutian menuangkan anggur lebih banyak untuk Li Qiye dan berkata. Li Qiye meliriknya dan bertanya, berapa umurmu? Sekitar 500, tapi di depan kakak, aku masih adik laki-laki. Si Kong Tutian tersenyum, hehe, saat dia menjawab. Li Qiye menjentikkan lengan bajunya dan berkata, baik, hentikan menyanjung, apa yang kamu inginkan? 1. Aku bertanya-tanya apakah ini seksis, tetapi merupakan, lelucon, terkenal bahwa wanita yang lebih tua, terutama pedagang, di Asia adalah yang terbaik dalam kutukan dan balas. 2. Mentah apakah benda ini tidak tahu kehidupan dari kematian, tetapi aku merasa seperti aku mengetiknya setidaknya 50 kali diet. Emperor's Domination Chapter 277. Chapter 277. Bab 277, Hu Yue. Tidak ada apa-apa, si Kong Tutian berkata sambil tersenyum, bocah Qi sebenarnya tidak buruk. Meskipun aku menipu obat-obatan darinya, aku ingin berteman dengannya. Bocah itu adalah orang yang baik. Aku bisa melihat bahwa bocah itu mencoba yang terbaik untuk menjebakmu dengan gadis Qi kecil. Meskipun gadis Qi kecil itu sedikit sombong, itu baik-baik saja karena dia belum mengalami hal-hal yang cukup. Namun, karena kamu memperlakukan anak nakal Qi dengan cukup baik, jika kamu tidak keberatan gadis Qi kecil yang memiliki mata belum melihat Gunung Tai, maka biarkan dia tinggal di sisi kamu, bahkan hanya sebagai pelayan. Ini akan menjadi kekayaan besar baginya. Pada akhirnya, kamu sudah memiliki 2 wanita cantik di sisimu. Menambahkan satu lagi bukan masalah besar. Si Kong Tutian sibuk berusaha meyakinkan Li Qiye. Dibandingkan dengan duo Qi, mata si Kong Tutian jauh lebih berpengalaman. Duet Qi masih terlalu muda dan belum melihat cukup ombak dan angin. Si Kong Tutian berbeda karena dia telah melihat banyak hal di dunia ini. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur serta menimbang berbagai situasi. Aku tidak akan membawa orang acak ke sisiku. Mereka yang mampu bertahan adalah orang yang paling tidak layak untuk perawatanku. Li Qiye melirik si Kong Tutian dan berkata, jika kamu tinggal dan bekerja untukku, aku bisa memikirkannya sedikit. Petik 2. Kepribadian si Kong Tutian mengingatkannya pada Nan Huairen yang mahir berurusan dengan orang-orang. Namun, Nan Huairen tidak memiliki karakteristik bajingan si Kong Tutian. Faktanya, bakat Nan Huairen tidak sesuai dengan standar Li Qiye dan tidak layak untuk perawatannya. Namun, Nan Huairen adalah yang pertama untuk bergabung dengan barisannya ketika ia pertama kali tiba di Sekte Dupa Kuno Pembersihan. Karena kesetiaan ini, Li Qiye tidak memperlakukannya dengan buruk dan bahkan mendapatkan hukum kaisar untuknya. Li Qiye minum secangkir lagi dan berkata dengan mudah, aku menikmati sifat menipu kamu. Ikuti aku, dan aku tidak akan menganiaya kamu. Selama kamu mengikuti aku dengan hati kamu, kamu akan menjadi Raja Ren kedua dari Lembah Rahasia Surga. Petik 2. Kata-kata ini segera mengguncang pikiran si Kong Tutian. Dia pasti tahu apa yang diwakili Ancestor Ren di Heaven's Secret Valley. Dan bukan hanya lembah mereka, di semua dunia Kaisar Fana, leluhur mereka cukup terkenal. Sayangnya, ajalnya semakin dekat dan lembah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Kakak telah melihat Ren leluhur kita sebelumnya. Si Kong Tutian tidak bisa membantu tetapi bertanya. Li Qiye tersenyum dan minum secangkir lagi tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, si Kong Tutian linglung dan bahkan lupa untuk menuangkannya lagi. Pengganti Tiger Hall Gate, Hu Yue, ada di sini. Keributan kecil terjadi di halaman ketika banyak anak ajaib berdiri yang baru saja tiba di pintu. Seorang pria muda dengan mata seperti harimau dan dahi seperti harimau berjalan masuk pada saat ini dengan aura seperti binatang buas yang menekan seperti gelombang pasang yang menyapu pemandangan. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya akan merasakan sensasi diamati oleh binatang buas, melahirkan rasa krisis yang tidak mudah dan berbahaya. Qi Xiaodi juga mengubah ekspresinya pada kedatangan pemuda ini. Rumor mengatakan bahwa Putri Baoyun kemungkinan besar bertunangan dengan orang ini. Ini adalah saingan cinta terbesar adik laki-lakinya dan juga saingan paling berbahaya. Meskipun Qi Xiaodi memusuhi Hu Yue, tetapi sebagai tuan rumah, dia secara pribadi masih pergi untuk menyambutnya. Saudara Hu Yue, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, banyak talenta muda naik untuk menyambut Hu Yue satu demi satu sambil menggenggam tangan mereka bersama. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka tidak bisa membiarkannya terlihat. Bahkan si Malong Yun dari Saint Country datang untuk menyambutnya.
Gerbang Hall Harimau adalah warisan yang sangat kuat di dalam kota 100 Timur. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah harimau iblis yang menjadi dewa, dan ia menyebut dirinya dewa sejati. Dia meninggalkan sejumlah besar kekuatan ke gerbang. Gerbang Hall Marchon tidak serta-merta lebih kuat dari negara suci yang abadi, tetapi Sima Longyun tidak berani terlalu sombong di depan Hu Yue. Di Eastern Hundred Cities, Hu Yue adalah pemuda peringkat teratas. Seseorang benar-benar membuat daftar jenius muda top di kota dan Hu Yue adalah di antara 5 besar. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa Hu Yue tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan saudara laki-laki bela diri Sima Longyun dan pangeran tertua, Baxia. Inilah sebabnya mengapa Sima Longyun yang selalu arogan harus menunjukkan rasa hormat kepada Hu Yue. Li Qiye menyipitkan matanya begitu Hu Yue masuk. Seperti apa yang dikatakan Qi Xiaodao, Putri Bao Yun kemungkinan akan menikahi Hu Yue, dan klan Bao Yun sangat senang tentang kemungkinan pernikahan ini. Ini adalah saingan terbesar Qi Xiaodao, dan karena dia setuju untuk membantu Qi Xiaodao, dia sama sekali tidak akan memberi Hu Yue kesempatan. Bocah ini juga tidak sederhana. Si Kong Tutian segera berkata setelah melihat pengukur Li Qiye Hu Yue, dia adalah penerus gerbang Hall Harimau dan sudah 5 makhluk langit yang tercerahkan menjadi. Rumor mengatakan bahwa dalam nadinya mengalir darah nenek moyang mereka, Dewa Harimau. Petik 2. Salah satu dari generasi yang lebih muda namun dia sudah menjadi makhluk 5 pencerahan. Ini benar-benar menakjubkan dan bahkan bisa dianggap sangat berbakat. Tidak heran mengapa orang luar mengatakan bahwa ia memiliki darah Dewa Harimau. Penggarap bidang surgawi terpilih disebut makhluk tercerahkan. Ini adalah ujian dao yang sangat sulit untuk dilalui di jalur kultivasi. Sebagai 5 makhluk langit yang tercerahkan pada usia yang begitu muda, Hu Yue memang tangguh, dan dia tidak selalu lebih lemah dari keturunan garis keturunan Kaisar Abadi. Setelah Hu Yue masuk dan menganggukkan kepalanya untuk menyambut semua orang, mata harimaunya menyapu seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Setelah melihat Qi Xiaodao bersama dengan Putri Bao Yun, tatapannya langsung berubah dingin, lalu dia mulai berjalan ke arah mereka. Dia berjalan menuju anak nakal Qi, orang ini jelas merupakan saingannya yang paling kuat. Saat ini, kultivasi Qi berat tidak akan melakukan ia tidak bisa bersaing dengan bocah lainnya. Si Kong Tutian bergumam ketika Hu Yue berjalan ke arah Qi Xiaodao. Aku harap dia pintar dan tidak akan menyentuh adik laki-laki aku. Kalau tidak, aku akan mematahkan tulangnya. Li Qiye meminum gelasnya dalam satu tegukan dan perlahan berdiri. Karena dia setuju untuk membantu Qi Xiaodao mengejar Putri Bao Yun, tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Si Kong Tutian segera diikuti dengan kegembiraan karena akan ada pertunjukan yang menyenangkan untuk ditonton. Dia telah mendengar kisah Li Qiye di Grand Middle Territory. Ini adalah binatang buas yang berani membunuh para ahli dari kerajaan kuno dan monster yang membantai sekte Dewa Surgawi. Jika Hu Yue benar-benar tidak tahu kapan harus mundur, maka ia akan mati dengan menyedihkan. Qi Xiaodao, yang sedang berbicara dengan Putri Bao Yun, memperhatikan Hu Yue berjalan mendekat dan hatinya bergetar sedikit saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berdiri dengan niat bertempur, tidak mau mengambil langkah mundur. Hari ini, dia akan menyerang untuk membuat peluangnya sendiri. Putri Bao Yun juga mengubah warnanya begitu dia melihat Hu Yue, wajahnya yang cantik juga menjadi dingin. Yang paling tidak ingin dilihatnya adalah Hu Yue, tapi pernikahan ini di luar kendalinya. Qi Xiaodi juga cukup khawatir di tempat kejadian karena dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Dia jelas mengerti bahwa adik laki-lakinya jauh dari cocok dengan Hu Yue. Hanya dalam waktu singkat, suasana menjadi tegang sampai terlihat oleh orang-orang yang hadir karena mereka semua melihat ke arah ini. Kemudian, keheningan pecah. Bro Terci, terima kasih atas keramahan kamu terhadap Bao Yun sebagai gantinya. Kamu orang yang sibuk, jadi izinkan aku untuk menemani Bao Yun sekarang. Hu Yue datang dan berbicara dengan Qi Xiaodao dengan kata-kata sopan. Qi Xiaodao kemudian mengambil napas dalam-dalam untuk tenang dan dengan tenang berkata, saudaraku terlalu ramah. Putri Bao Yun adalah tamu, jadi aku akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Petik 2. Hu Yue tertawa sebagai tanggapan dan berkata, sesi pengabaran Dao akan segera dimulai, jadi aku yakin kamu semua sibuk. Aku akan tinggal bersama Bao Yun, dan kita akan berbicara tentang pernikahan antara dua rumah kita juga. Petik 2. Ekspresi Qi Xiaodao sangat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Wajah Putri Bao Yun juga meredup, tetapi dia tidak bisa mengomentarinya. Pada saat ini, Qi Xiaodi mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi situasinya tidak tepat baginya untuk bertindak. Jadi, kamu adalah Hu Yue. Tepat ketika Qi Xiaodao terikat, suara riang Li Qiye muncul saat dia perlahan berjalan menuju mereka. Mata harimau dingin Hu Yue menyapu dan perlahan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak tertarik untuk bersikap sopan saat ini.
Dia membawa aura agresif saat berbicara. Sopan. Li Qiye tersenyum menjawab, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku di sini bukan untuk bersikap sopan kepada kamu. Petik 2. Hu Yue segera berbalik saat kilatan dingin di matanya menjadi lebih cerah dan menindas Li Qiye. Saat udara pembunuh yang meningkat seperti binatang buas, seperti harimau yang lapar yang ingin melahap daging manusia meletus, itu menyebabkan semua penonton menjadi takut. Tidak masalah siapa kamu. Jika kamu pintar, maka pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan menodai tangan aku dengan darah bahkan sebelum acara Dao. Aura pembunuh Hu Yue langsung naik, menyebabkan banyak orang di sini menggigil tanpa kedinginan. Li Qiye mengernyitkan alisnya dan berkata, 5 makhluk surgawi tercerahkan, kan? Oke, hari ini, aku akan mematahkan tulang-tulang 5 makhluk langit yang tercerahkan. Petik 2. Kata-kata Li Qiye segera disambut oleh keributan. Banyak keajaiban muda saling melirik, dan seorang pangeran berkata, bocah ini terlalu gila. Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia mengacau? Tiba-tiba, banyak orang yang hadir semua berpikir bahwa Li Qiye sedang mencari kematiannya sendiri. Hu Yue di Eastern Hundred Cities adalah tokoh besar, sebagai makhluk surgawi yang tercerahkan. Dia bisa menyapu generasi yang lebih muda. Binatang kecil buta. Pada saat ini, Sima Longyun tiba-tiba berdiri dan dengan dingin berteriak, tidak ada orang sepertimu yang tidak layak bagi saudaraku secara pribadi untuk bergerak. Aku sendiri akan cukup untuk membunuh binatang buas sepertimu. Petik 2. Enyahlah. 1. Li Qiye bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya, tangannya berubah menjadi kepalaan, dan kepalaan itu berubah menjadi palu saat dia memotong ke bawah. Fisik neraka penindasannya yang ilahi segera meledak. Di bawah potongan ini, guntur dan kilat pecah dan ruang itu sendiri hancur. Kekuatan tinju ini sekuat bumi itu sendiri, mampu menghancurkan segudang domain. Sebuah penyelesaian kecil immortal fisik tak terbendung. 1. Atau roll, jika kamu lebih suka itu. Emperor's Domination Chapter 278. Chapter 278. Bab 278. Dewi menggulingkan segudang kerajaan. Buka, saat wajahnya sangat berubah. Sima Longyun berteriak dan memanggil perisai. Dengan energi darah yang kuat, perisai ini dengan percaya diri bertemu dengan tinju Li Qiye. Bang! Tinju ini dengan keras menyerang perisai seperti Sima Longyun terus mendorong kembali. Tanah di belakangnya diinjak oleh kakinya dan dari kekuatan yang diberikan oleh tubuhnya, satu lubang terbentuk setelah yang lain. Kemudian, dengan suara gertakan, perisai di tangannya segera pecah menjadi beberapa bagian yang jatuh ke tanah. Adegan itu tiba-tiba sunyi, semua keajaiban muda terkejut. Pukulan kasual Li Qiye mampu menghancurkan perisai harta dalam sekejap, ini seperti kapak raksasa yang menghantam hati mereka. Daging menakutkan macam apa ini? Little Beast, kamu tidak tahu siapa kamu memprovokasi. Menjunjung tinggi ekspresi jelek, Sima Longyun dengan gilanya meraung. Energi darahnya segera melonjak dan energi di sekitar tubuhnya berubah menjadi lembu yang kuat. Pada saat ini, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan seolah-olah itu adalah seperangkat baju besi emas. Seekor sapi besar dengan kecemerlangan keemasan di sekeliling tubuhnya seolah terbuat dari emas muncul tepat di depan tubuh Sima Longyun. Mau! Teriak sapi berdering ketika aura lembu menghantam ke udara seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, seolah-olah ada sepasukan sapi yang menginjak-injak bendungan. Golden Ox Fisik. Banyak ahli muda kehilangan warna setelah melihat aura megah Sima Longyun. Fisik Xiantian yang sempurna. Seseorang menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Hanya seni kecil. Pada saat ini, Li Qiye berbalik dan bahkan tidak menatap karena dia tidak menempatkan Sima Longyun di hadapannya. Dalam sekejap, energi darah seukuran samudera Li Qiye muncul bersama dengan nasib istana. Kun Peng muncul di udara saat energi kaisarnya juga menyerang atmosfer. Saat penonton merasakan kehadiran ini, mereka tidak bisa tidak berseru, hukum kaisar. Bahkan Sima Longyun terkejut setelah mendengar kata-kata, hukum kaisar. Dia kemudian dengan dingin berteriak, bunuh. Bang bang bang. Hanya dalam sedetik, emas lembu berlari dengan sangat gila ketika keempat kakinya menghukum langit dan bumi. Tumit baja menendang ke depan secepat kilat dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Enyahlah, sapi gila. Dengan kuku baja yang membawa kekuatan mengerikan, tidak membingungkan Li Qiye. Dia berteriak dan tangannya yang mirip dengan tongkat surgawi tiba-tiba menabrak ke depan. Neraka yang tak terkalahkan menekan tubuh iblis mengambil tindakan dengan kekuatan yang tak terhentikan dan menekan. Boom! Li Qiye segera memukul sapi emas yang terbang. Seluruh tubuh Sima Longyun juga terbang keluar saat dia meludahkan darah. Berikutnya adalah serangkaian ledakan ketika Sima Longyun menghantam dan meruntuhkan bagian-bagian istana. Dia cukup berantakan setelah dia berjuang untuk merangkak dari puing-puing yang rusak. Jalannya acara ini membuat semua orang tercengang. Dengan tubuh Golden Ox fisik yang lengkap, Sima Longyun,
seorang bangsawan kerajaan, terpukul terbang oleh satu kepalan tangan. Musuh sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan. Pada titik ini, Qi Xiaodi juga cukup kagum dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, dia selalu berasumsi bahwa Li Qiye hanya berpengalaman dalam alkimia Dao dan tidak merasa bahwa kultivasinya lebih kuat darinya. Namun, itu satu hal jika dia tidak mengambil tindakan, tetapi begitu dia melakukannya, itu sangat sulit dipercaya. Bahkan Qi Xiaodao berteriak ketakutan karena menyaksikan dominasi Li Qiye saat dia menarik napas dingin. Tak perlu dikatakan tentang orang lain, bahkan ekspresi Hu Yue merosot ketika kilau dingin di mata harimaunya membawa niat membunuh yang menakutkan. Pada saat ini, Li Qiye tidak repot-repot melirik si Malongyun lagi. Dia berbalik dan menunjukkan senyum tenang ketika dia berbicara kepada Qi Xiaodao. Aku selalu kejam dan kejam ketika membunuh harimau dan naga. Xiaodao, bawa Nona Bao ke dalam istana agar darahnya tidak menyembur. 1. Qi Xiaodao segera memahami niat Li Qiye dan meminta Putri Bao Yun untuk meninggalkan medan perang ini untuk menyelamatkannya dari situasi yang sulit ini. Dengan ekspresi gelap, Hu Yue ingin melangkah maju, tetapi Li Qiye menghalangi jalannya. Li Qiye perlahan-lahan menggosok tangannya dan berbicara dengan santai. Sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa mereka ingin menodai tangan mereka dengan darah aku. Tampaknya aku akan merugikan diri sendiri jika aku tidak membunuh harimau saat ini. Petik 2. Keheningan meresapi atmosfer saat semua orang menarik napas dingin. Jika ini sebelumnya, semua orang akan menertawakan Li Qiye karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, menggigil berlari menuruni punggung penonton karena mereka mengerti bahwa orang ini bukan orang baik. Mata harimau Hu Yue bersinar dengan niat membunuh ketika dia berbicara. Aku tidak peduli siapa kamu. Kota 100 Timur bukan tempat bagi kamu untuk menjadi liar. Jika kamu mencari mati, maka aku akan membantu kamu dengan merobek kamu secara pribadi. Petik 2. Jalankan liar. Li Qiye perlahan tersenyum dan berkata, di 9 langit dan 10 bumi, tidak ada banyak tempat di mana aku berani untuk tidak lari liar. Adapun kamu ingin mencabik-cabik aku, beberapa waktu yang lalu, ada orang tua bodoh bernama Mo Shen dari Kerajaan Selatan Surgawi. Aku hampir lupa tentang hal itu. Aku tidak sengaja menggilingnya menjadi pasta daging, dan aku ingin tahu apakah tulang kamu lebih keras atau tidak. Petik 2. Semua orang yang hadir merasa tercekik saat mereka mendengar kata-kata Li Qiye. Meskipun informasi 100 Cities mengenai Grand Middle Territory jarang, semua orang tahu tentang Kerajaan Selatan Surgawi. Itu jelas lebih kuat dari Tiger Hall School, bukan lebih lemah. Hu Yue hanya mendengus. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan, pada saat ini, auman harimau bergema. Seolah-olah dia menjadi raja binatang buas, orang yang mampu memesan semua binatang ganas di dunia ini. Dia memancarkan gelombang aura yang menyerupai binatang buas prasejarah, menyebabkan banyak orang mundur beberapa langkah. Semua orang berkumpul untuk mengeksplorasi makna Grand Dao. Mengapa kita harus saling membunuh? Pada saat ini, suara yang menyenangkan seperti nyanyian abadi muncul. Suara ini segera menghilangkan niat membunuh di taman. Hanya dalam sekejap mata, suasana adegan itu ditenangkan seolah-olah musim semi datang lagi ke bumi. Seolah-olah dingin yang dingin datang selama cuaca yang panas, menyebabkan semua orang menjadi rileks dengan semangat besar. Suara ini menyapu kebencian dan ketegaran hati semua orang, seolah-olah itu adalah suara abadi dari 9 surga. Bahkan tukang daging mengerikan yang siap membunuh tidak akan bisa membantu tetapi tenang. Li Qiye dengan lembut mengangguk menyetujui suara ini. Gadis ini telah melatih seni tertinggi ini hingga tuntas. Dewi Mei, pada saat ini, semua orang lupa tentang pertempuran sebelumnya karena mereka dengan cepat berbalik ke arah suara itu. Seorang wanita yang didandani dengan pakaian putih salju tiba dengan menginjak bulan. Dia membawa penampilan halus tak tertandingi seperti Dewi Turun, seperti peri di bawah sinar bulan. Pena dan tinta tidak bisa menggambarkan wanita ini atau auranya yang melampaui. Seolah-olah api dan asap dari duniawi tidak bisa menyentuh rahmatnya yang tiada taraf. Bentuknya sempurna, sedikit lebih kurus akan terlalu tipis, sedikit lebih bulat akan terlalu gemuk. Baik fitur dan sosoknya dapat dianggap tertinggi. 2. Seiring dengan suasana lembut, gambar aneh muncul karena kedatangannya. Itu membuat orang lain merasa seolah-olah mereka adalah pedagang yang terperangkap di padang pasir hanya untuk tiba-tiba menemukan sebuah oasis dengan ratusan bunga mekar dan bibit yang mulai tumbuh. Salju mulai mencair dan air mulai membentuk aliran deras. Gambar-gambar aneh ini membuat orang lain melupakan masalah duniawi, meninggalkan semua perselisihan dan keluhan. Manusia benar-benar rentan terhadap aura seperti itu. Bahkan Hu Yue, yang ingin berurusan dengan Li Qiye, kehilangan amarahnya. Dia hanya mendengus ke arah Li Qiye sebelum tatapannya benar-benar jatuh pada wanita itu tanpa bisa mengubah pandangannya untuk waktu yang lama. Dewi Mei, banyak orang digulingkan saat melihat seseorang bergumam.
Bahkan semua gadis emas yang peka dengan kelahiran yang mulia tidak bisa tidak menderita dari inferiority kompleks. Qi Xiaodi bisa dianggap sebagai putri surga yang bangga dalam penampilan dan kultivasinya. Dia bukan tipe yang meremehkan dirinya sendiri, tetapi setelah melihat Mei Suyao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh karena dia merasa rendah diri dibandingkan. Hari ini, kami teman-teman yang berbudi luhur datang bersama untuk membahas misteri Grand Dao. Sebagai seseorang yang tidak ternoda oleh dunia biasa, Mei Suyao hanya menggunakan satu kata untuk menyelesaikan konflik. Ini memang wanita yang menakutkan. Semua orang duduk setelah Mei Suyao duduk. Mereka memfokuskan pikiran mereka dengan suasana kehikmatan sambil mendengarkan. Bagi semua pembudidaya, bisa mendengarkan khotbah Dao Mei Suyao adalah kekayaan besar. Banyak orang mendapat panen bagus setelah mendengarkan salah satu ceramahnya. Suyao pertama-tama akan mengungkapkan aspek kekuranganku dan mulai dengan bagian. Jika itu cacat, tolong perbaiki aku. Mei Suyao duduk dengan tertib dengan suasana dewi tertinggi. 3. Asal mula Dao adalah hati, dan juga asal mula langit dan bumi, asal mula segudang keberadaan. Khotbah Dao Suyao menyenangkan dan manis bagi para pendengar, itu memiliki kekuatan untuk berlama-lama di hati mereka untuk waktu yang lama. Khotbah Dao-nya berisi konten yang mendalam bersama dengan retorika yang mudah dipahami. Dia menggunakan kesederhanaan untuk menjelaskan kompleksitas, kemudian dia mengubah ide-ide kompleks menjadi konsep-konsep sederhana. Gambar-gambar aneh mulai terbentuk pada puncak ceramahnya ketika bunga-bunga surgawi mekar di antara mata air keemasan yang menyembur keluar dari bumi. Seolah-olah seorang raja abadi sedang mengkhotbahkan Dao sebagai orang suci yang berkunjung dan Buddha suci juga meneriakkan. Hanya sesaat, semua orang di sini menjadi terpesona. Banyak pertanyaan mereka mengenai Grand Dao yang tiba-tiba terselesaikan. Banyak anak muda di sini merasa seolah-olah jiwa mereka melayang di udara. Bahkan karakter seperti Hu Yue menjadi terpesona dari ceramah. Sambil duduk di sudutnya dan dengan hati-hati mendengarkan Mei Suyao, Li Qiye juga mengangguk. Benar-benar tidak mudah bagi seorang gadis seusia ini untuk memahami kedalaman seperti itu. Eternal River School benar-benar tidak terduga untuk melatih seorang penerus tingkat ini. Gadis ini layak mendapatkan Immortal Soul Bone yang terlahir alami. Jenius lain tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan yang tiada taranya. Begitu seseorang memiliki bakat tertinggi seperti Immortal Soul Bone, semua teknik akan dibuat sederhana dan semua Dao adalah umum. Akan sulit bagi seseorang dari talenta ini untuk tidak menentang surga. Setelah mendengarkan bagian, Li Qiye diam-diam pergi dan memasuki kedalaman istana kerajaan untuk benar-benar menikmati keindahannya. Kali ini, Li Qiye tidak memasuki istana kerajaan untuk mendengarkan khotbah Dao Mei Suyao. Dia hanya di sini untuk mendukung Qi Xiaodao. Pada saat ini, dia telah memberi Qi Xiaodao kesempatan. Jadi setelah mendengarkan sebagian ceramah, dia menjadi tidak tertarik dan memutuskan untuk pergi untuk menikmati cahaya bulan yang redup yang menghadap pemandangan indah dari istana kerajaan. 1. Hu Yue berarti harimau, Long Yun berarti naga. Dia tidak menyebut mereka naga dan harimau di antara manusia. 2. Menginjak di bulan di sini berarti dia terbang di udara dengan cara yang anggun. Aku tidak berpikir dia benar-benar menggunakan bulan harta karun untuk terbang ke sini. Ini lebih merupakan ekspresi sastra tentang betapa salehnya dia di tirai malam. 3. Bagian pertama hanyalah kesederhanaannya. Emperor's Domination Chapter 279. Chapter 279. Bab 279. Alaya Surgawi Wangi Dao. Itu bukan karena khotbah Dao Mei Suyao tidak mencukupi dan ceramahnya kurang mendalam. Bahkan, Li Qiye cukup menyetujui ajarannya. Namun, Li Qiye tidak perlu mendengarkan. Dalam hal ini, dia telah melakukan perjalanan jauh lebih jauh dari Mei Suyao. Bahkan tanpa teknik seperti Mei Suyao, dia masih bisa membuat gambar-gambar indah dari kuliah Dao-nya. Dia pernah mengajar Kaisar Immortal dan menghilangkan kebingungan Dewa Sejati. Dia pernah disebut Guru Kaisar Abadi. Seseorang semuda Mei Suyao tidak bisa dibandingkan dengannya sehubungan dengan pemahaman Grand Dao. Li Qiye menginjak cahaya bulan sambil menonton pemandangan yang indah dan lupa waktu. Di masa lalu yang jauh, dia telah datang ke sini sebelumnya. Dia melindungi klan Qi selama 3 generasi sehingga dia sangat akrab dengan tempat ini. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, Roar Country Lion telah jatuh dan tidak memiliki kekuatan rahasia atau sumber daya masa lalu. Pada akhirnya, setelah jutaan tahun bergulir, keturunan klan Qi telah menggunakan semua hal yang ditinggalkan oleh para leluhur. Li Qiye berencana untuk meninggalkan negeri Roar Singa karena tidak banyak yang bisa dia lakukan di sini.
Satu-satunya masalah yang tersisa adalah menyerahkan secara pribadi kotak harta yang ditinggalkan oleh Raja Singa Basian kepada kakek Qi Xiaodao. Brotherly merasa cukup puitis. 1. Tepat ketika Li Qiye berdiri di samping sebuah kolam untuk menikmati cahaya bulan, sebuah suara surgawi dan menyenangkan terdengar. Li Qiye tahu siapa orang itu tanpa harus berbalik. Dengan menginjak bulan seperti seorang dewi, Mei Suyao tiba, siapapun yang melihat penampilan anggun darinya akan jatuh jungkir balik. Li Qiye masih diam-diam mengagumi pemandangan indah di depan. Tanpa berbalik, dia dengan tenang menjawab, sekolah Sungai Abadi memiliki kecerdasan yang baik. Kamu benar-benar layak menjadi sekte nomor 1 di kota 100 Timur. Petik 2. Brotherly terkenal di seluruh dunia. Aku masih akan tahu tanpa harus bertanya-tanya. Mei Suyao kemudian berdiri berdampingan dengan Li Qiye. Pada titik ini, Mei Suyao terselubung oleh kabut di bawah sinar bulan, memberinya penampilan yang halus dan duniawi. Keharumannya yang memabukkan yang meresapi kabut yang tersisa sambil berdiri di samping Li Qiye meninggalkan sensasi yang menenangkan. Ceramahmu tidak buruk. Pada saat ini, Li Qiye perlahan menatap Mei Suyao dan mengangguk. Ini bukan Li Qiye yang sombong atau kasar, itu adalah sikapnya yang normal. Dewi Pelindung Langit Zichu Ining tidak serta-merta lebih lemah dari Mei Suyao dalam kultivasi dan latar belakang, namun, dia juga tidak banyak di matanya. Mei Suyao memberikan senyum yang menggulingkan yang mempermalukan bunga-bunga dan meredupkan bulan. Lalu dia berkata, jika ceramah itu tidak buruk, maka saudara Li tidak akan meninggalkan pesta. Jika ada kesalahan, maka tolong perbaiki aku. Petik 2. Orang macam apa itu Mei Suyao? Kecantikannya menyebabkan semua keberadaan menjadi gila dan prestisenya memerintah kota 100 Timur dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Itu lebih dari sekadar penampilannya. Bagian terpenting adalah kemampuannya yang luar biasa. Kultivasinya tidak terduga dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Grand Dao. Dia juga bersedia untuk mengabarkan Dao dan menghilangkan masalah bagi orang lain saat dia melakukan perjalanan melalui 100 kota. Jika orang luar mendengar hal seperti itu, mereka akan benar-benar tidak percaya. Di Eastern 100 Cities, tidak peduli seberapa besar talenta seseorang, mereka tidak akan berani mengoreksi pemahaman Dao Mei Suyao. Mei Suyao jelas merupakan otoritas mengenai Dao. Dan bahkan karakter dari generasi sebelumnya merasa bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Kamu benar-benar berkhotbah dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku hanya ingin mengamati pemandangan. Li Qiye tersenyum dan berkata. Mei Suyao kemudian dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan berkata, setelah melihatmu, Suyao segera tahu bahwa kamu memiliki ceramah yang lebih berharga di pikiranmu. Mengapa kamu tidak memberitakannya? Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa sambil terus melihat pemandangan. Mungkinkah kamu merasa di bawahmu untuk berdiskusi denganku? Karena dao kamu sangat tinggi. Suyao dengan sabar menunggu untuk mendengarkan. Petik 2. Mei Suyao berbicara lagi. Kali ini, mantra sejati keluar dari mulutnya dengan Grand Dao yang harmonis. Itu seperti sinar matahari yang hangat di salju atau angin di musim panas. Itu memancarkan kehadiran yang tak bisa dijelaskan seolah-olah seseorang memasuki gerbang abadi, seolah-olah dia mengendalikan Dao abadi. Sebuah misteri yang bahkan lebih tak terduga adalah perasaan yang akan didapat seseorang jika mereka berdiri dekat dengan Mei Suyao, bersama dengan udara yang menenangkan. Ini adalah perasaan ketika seseorang dekat dengan Grand Dao dan menjadi terjalin dengan itu saat jeda menghilang. Pada titik ini, Li Qiye perlahan-lahan menoleh dan menatap Mei Suyao yang tiada taranya di hadapannya untuk dengan tenang berkata, gadis, jangan gunakan alaya surgawi yang wangi Dao terhadapku. Awas atau aku akan memukulmu. Petik 2. Kata-kata ini sangat kasar. Mei Suyao adalah dewi di hati banyak orang, dan tidak ada yang akan mengatakan kata-kata ini padanya. Sungguh kurang ajar. Pada saat yang sama, teriakan dingin terdengar saat momentum menyapu. Sumbernya adalah seorang pria muda dengan baju besi perak yang berdiri di langit. Ini adalah Saint Child Qian Yue yang ingin mengikuti Mei Suyao. Sepertinya kemanapun Mei Suyao pergi, dia akan mengikuti ke tempat-tempat itu. 2. Li Qiye terlalu malas untuk menatapnya dan dengan santai berkata, katakan pada hambamu untuk tidak menggangguku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan menghukumnya, tapi aku akan menjagamu juga. Petik 2. Kamu, kulit Saint Child Qian Yue sangat berubah. Dia memegang tombak di tangannya dengan niat untuk membunuh saat matanya mengunci Li Qiye. Saint Child, izinkan aku dan Brotherly menyendiri untuk mengobrol, kan? Mei Suyao berbicara dengan udara stainless, masih sangat elegan dan menawan. Meskipun Saint Child Qian Yue marah, setelah mendengar suara Mei Suyao, apinya segera padam. Dia hanya menatap Li Qiye lalu berbalik untuk pergi. Saudara Li sudah melihat ini. Setelah Saint Child Qian Yue pergi, suara seperti peri Mei Suyao turun dari langit, itu sangat menyenangkan. Bahkan orang yang marah kemungkinan besar akan menjadi tenang.
Li Qiye tidak repot-repot memandangnya dan berkata, "Gadis, potensi masa depan kamu tidak terhitung, tetapi jangan terlalu terperangkap menjadi santo atau dewi." Ketika Kaisar Abadi Susui meninggalkan Alaya Heavenly Fragrant Dao, itu bukan untuk Dao berkhotbah atau untuk mencerahkan semua makhluk hidup. Grand Dao yang agung adalah tempat kamu berdiri sendiri dan melangkah menuju yang abadi. Ini adalah Alaya Heavenly Fragrant Dao yang perlu kamu cari. Petik 2. Kamu membuang-buang bakatmu. Immortal Soul Bone dikombinasikan dengan Alaya Dao sudah cukup bagi kamu untuk bersaing untuk kehendak surga di masa depan. Mencerahkan semua makhluk hidup bukanlah sesuatu yang perlu kamu lakukan. Selain itu, kamu tidak akan dapat mencerahkan aku. Hari ini, bahkan jika nenek moyangmu, Kaisar Abadi Susui, secara pribadi datang, dia tidak akan selalu bisa mencerahkanku. Jangan gunakan skema sekecil itu terhadap aku di masa depan, jika tidak, aku akan memukul kamu di depan semua orang. Setelah selesai berbicara, Li Qiye pergi. 3. Mei Suyao menyaksikan bayangan Li Qiye ketika matanya yang cantik tiada taranya menjadi sangat dalam. Dia menyandarkan kepalanya dalam perenungan, menghasilkan pesona yang memengaruhi semua makhluk hidup. Bahkan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Ketika Li Qiye kembali ke kebun, acara telah berakhir dan semua keajaiban telah pergi. "Di mana kamu pergi?" Qi Xiaodi buru-buru bertanya kepada Li Qiye setelah melihatnya. "Aku mencari kemana-mana untuk mencoba dan menemukan kamu." Li Qiye menatapnya dan bertanya, "Di mana Xiao Dao?" Dia mengambil Putri Bao Yun kembali. Qi Xiaodi kemudian melanjutkan, "Ayah kerajaan aku ingin bertemu dengan kamu. Bagaimana menurut kamu?" "Baiklah, kita akan bertemu sebentar." Li Qiye berpikir sejenak. Jika ayah Qi Xiaodi dapat dipercaya, maka dia akan menyerahkan kotak harta singa Raja Basian kepadanya. Setelah mendengar ini, Qi Xiaodi tidak bisa menahan senyum kecut di benaknya. Biasanya, orang yang ingin melihat ayah kerajaannya tidak akan bisa, namun, pria ini sebenarnya enggan. Pada saat ini, Qi Xiaodi tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia tidak bisa melihat melalui Li Qiye. Di bawah kepemimpinannya, Li Qiye bertemu Lion Lord Roar Royal di dalam istana kerajaan. Dia adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 yang memiliki semangat cerah. Qi Xiaodao sangat mirip ayahnya. Untuk penguasa kerajaan dengan asal kultivator, gelar mereka semua memiliki arti tertentu. Biasanya, mereka semua disebut Royal Lord, dan ada yang disebut Mortal Kings atau Demon Kings. Sebagai contoh, Raja Iblis Lunri dan Heavenly Jewel Mortal King menggunakan judul-judul itu. Hanya Royal Lord yang luar biasa yang disebut Mortal Kings atau Demon Kings. Raja Iblis Lunri dan Heavenly Jewel Mortal King adalah jenius paling berbakat dari generasi terakhir di Grand Middle Territory. The Royal Lord of the Azure kerajaan kuno yang misterius juga seorang Raja Fana. Dan karena negaranya adalah kerajaan kuno, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Raja Fana. Oleh karena itu, sebagian besar penguasa mengklaim sebagai Raja Kerajaan dan tidak berani menyebut diri mereka Raja Iblis atau Raja Mortal. Penguasa singa-singa adalah salah satu dari kasus ini. Negeri singa-singa hanyalah sebuah negara kecil sehingga dia tidak berani mengambil gelar Raja Mortal. Kebanyakan Royal Lord adalah makhluk tercerahkan atau sains kuno. Tentu saja, beberapa penguasa negara-negara kecil hanya dari kerajaan-kerajaan nobel. Adapun Mortal Kings dan Raja Iblis bersama dengan para penguasa kerajaan kuno lainnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan. Mereka bisa menjadi penguasa surgawi atau bahkan Raja Surgawi. Aku benar-benar menghargai rekan Daois yang melakukan takdir berubah demi anak aku. Dao Friend adalah orang tua kedua putra aku, seseorang yang memberinya kesempatan lain. Roar Royal Lord The Lion tidak berani bersikap sopan setelah bertemu Li Qiye. Dia menggenggam kedua tangannya dan berbicara. Li Qiye menerima isyarat dari tuan kerajaan karena itu adalah hal yang wajar baginya untuk melakukannya. Royal Lord kemudian dengan cepat memintanya untuk duduk. Budidaya Sang Raja Roar Sang Raja Singa tidak dangkal, dan dia juga penguasa yang baik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kota kekaisaran, terutama di waktu yang sensitif baru-baru ini, jadi dia tidak berani meninggalkan kota. Namun, orang bisa melihat jejak yang mengkhawatirkan di tengah alisnya. Aku ingin tahu kapan Roar Heavenly King Singa akan meninggalkan meditasinya yang terpencil. Setelah duduk, Li Qiye langsung ke titik. Tuan kerajaan agak terkejut ketika kata-kata pertama Li Qiye adalah tentang ayahnya. Untuk apa Dao Friend ingin bertemu ayahku? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat dia disambut oleh keheningan, Raja Kerajaan tidak melanjutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Aku tidak akan menyembunyikannya dari Dao Friend. Ayah aku sedang menjalani meditasi kematiannya. Bahkan aku tidak akan bisa melihatnya. Jika kamu ingin melihatnya, aku khawatir kamu harus menunggu sampai dia keluar. Petik 2. Li Qiye merenung sejenak dan akhirnya tidak menyerahkan kotak harta karun itu.
Ini terkait dengan warisan Raja Singa sehingga dia tidak bisa menyerahkannya dengan mudah kepada Raja Kerajaan. Jika ayahnya, keturunan sejati, tidak bisa meninggalkan meditasinya, maka Li Qiye akan memikirkan kembali tentang mempercayakan kotak harta ini kepadanya. 1. Yang baku adalah Yasing-Yasing, dan ini adalah istilah yang lebih sulit untuk diterjemahkan. Itu adalah ketika seseorang memiliki keinginan untuk melihat bulan, atau membaca beberapa puisi, atau pergi minum dengan seorang teman. Ini adalah percikan minat yang tiba-tiba dalam melakukan sesuatu, biasanya hal yang elegan dan halus. 2. Pengingat, Qian Yue sama dengan Tousan Mountains. 3. Duhua, mencerahkan atau membimbing, tetapi ini dengan makna tambahan dari menyembah orang yang membimbing kamu. Emperor's Domination Chapter 280. Chapter 280. Bab 280, Putri sebagai seorang hamba. Sementara Li Qiye sedang merenungkan tentang harta karun itu, Dewa Kerajaan Roar Singa juga merenungkan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Jika Royal Lord memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka silakan, kita tidak perlu menjadi tidak langsung. Li Qiye berbicara setelah melihat keraguannya. Royal Lord dengan masam tersenyum dan akhirnya berkata, aku mendengar bahwa Dao teman berasal dari sekte kuno dupa pembersihan dan belum dianugerahi gelar Royal Noble. Ah, gerbang Roar Singa aku hanyalah sebuah negara kecil. Tapi aku ingin tahu apakah kita cukup beruntung untuk menjuluki Dao Friend Noble. Petik 2. Setiap negara memiliki serangkaian standar yang berbeda terkait pemberian gelar Royal Noble. Ada orang-orang yang sangat teliti dan ketat, terutama kerajaan kuno. Penggarap yang telah dianugerahkan gelar semua harus menjadi ahli dari alam nasib misterius, sehingga pembudidaya dari dunia ini disebut Royal Nobles oleh dunia. Namun, tidak semua Royal Nobles adalah ahli dari bidang fate misterius. Banyak negara kecil yang ingin mendukung beberapa karakter hebat juga akan menawarkan gelar ini. Namun, bagi sebagian besar negara, persyaratan pertama untuk gelar ini adalah memang fate misterius. Adapun negara yang lemah seperti Roar Country Lion, itu tidak mudah bagi mereka untuk menarik bakat. Itulah sebabnya pemberian Royal Noble mereka memiliki persyaratan yang lebih rendah. Mereka tidak akan berani memberikan gelar Royal Noble penuh dan sebaliknya hanya akan memberikan gelar Noble. Meskipun hanya satu kata lebih sedikit, itu membawa arti penting yang bijaksana karena mereka tidak berani dengan mudah melewati tradisi. Li Qiye hanya tersenyum pada usulan Raja Kerajaan. Sementara itu, sang Raja dengan tergesa-gesa melanjutkan, meskipun Dao Friend akan menjadi bangsawan dari negara kita, kamu masih bisa mendapatkan gelar dari negara yang berbeda. Selain itu, Dao Friend tidak akan berada di bawah kekuasaan kita, kamu tidak perlu melakukan upacara tuan dan pengikut. Aku hanya berharap bahwa di masa depan ketika negara ini dalam kesulitan, Dao Friend akan membantu kita. Jika Dao Friend bersedia, maka Dao Friend dapat mengambil sebagian wilayah dari negara Roar Singalku. Petik 2. Kondisi sang raja sudah sangat menguntungkan tanpa batasan. Ini adalah hal yang sangat langka untuk dilihat. Bahkan, dia ingin Li Qiye tetap. Kultivasi Li Qiye adalah masalah yang berbeda karena, sebagai seorang alkemis yang mampu nasib berubah, meskipun dia bukan seorang alkemis legendaris, dia sudah sangat menentang surga. Jika dunia tahu tentang bakat seperti itu, maka belum lagi negara Roar Singa mereka, tetapi bahkan sekte besar dan negara kuat semua akan bersaing untuknya. Ini benar-benar bakat yang sangat dicari. Li Qiye menyipitkan matanya dan merenung sejenak, lalu dia menjawab, aku ingat bahwa gerbang Roar Singa kamu pernah memiliki blok wilayah yang bernama wilayah ilahi leluhur. Itu masih di sana. Itu adalah wilayah kekuasaan di utara negaraku. Raja Kerajaan dengan cepat menjawab. Li Qiye tersenyum dan berkata, oke. Aku akan menerima gelar Nobel. Tanah bukan masalah bagiku, jadi aku akan tinggal sementara di wilayah ilahi leluhur. Seperti yang kamu katakan, jika negara kamu memiliki bencana di masa depan, aku akan membantu kamu. Petik 2. Kondisi Li Qiye membuat Raja Kerajaan dan bahkan Qi Xiaodi dalam keadaan linglung sesaat. Mereka berdua berasumsi bahwa Li Qiye akan memilih wilayah terkaya di negara mereka jika dia bersedia menerima gelar itu, namun, mereka tidak mengharapkannya untuk memilih wilayah ilahi leluhur. Wilayah yang terletak di utara negara ini dapat dianggap jauh dari pusat kekuasaan. Selain itu, populasinya sangat jarang dan tidak dapat dianggap sebagai tanah subur. Dan pada akhirnya, Li Qiye memilih tanah tandus ini. Bagaimana mungkin Raja Kerajaan dan Qi Xiaodi tidak terkejut? Ya, oke. Selama itu adalah sesuatu yang diinginkan Dao Friend, sama sekali tidak ada masalah. Setelah Raja Kerajaan mendapatkan kembali akalnya, dia segera mengangguk. Ini bahkan lebih baik daripada harapannya yang tertinggi. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, wilayah ilahi leluhur sepi dan aku kehilangan seorang petugas. Jadi, biarkan Qi Xiaodi mengikuti aku. Petik 2.
Kata-kata ini sangat mengubah ekspresi raja kerajaan. Meskipun bangsanya kecil, putrinya adalah batu giok berharga di tangannya. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya menjadi pelayan seseorang. Jangan khawatir, aku hanya kehilangan seorang petugas. Aku tidak akan melakukan apapun padanya, kata Li Qiye sambil tersenyum. Kalimat ini membuat Qi Xiaodi marah dengan api. Kedengarannya dia gadis yang sangat jelek. Li Qiye ingin dia menjadi pelayan jauh dari menjengkelkan seperti kalimat terakhirnya sekarang. Ayah kerajaan, aku akan mengikutinya. Tepat ketika raja kerajaan ingin menolak permintaan Li Qiye, Qi Xiaodi berdiri dan berkata dengan dingin sambil menatap Li Qiye. Tentang ini, di sisi lain, tuan kerajaan ragu-ragu. Dia menatap Li Qiye, lalu kembali ke Qi Xiaodi. Dia cukup bingung, dia tentu saja tidak ingin putrinya, permata di matanya, menjadi pelayan orang lain. Namun, pada saat ini, putrinya sebenarnya menerima tawaran itu sendiri. Sima Longyun dari Saint Furious Immortal datang untuk melamar. Meskipun putrinya tidak secara langsung menentangnya, sebagai ayahnya, dia tahu bahwa dia tidak mau. Namun pada saat ini, dia ingin menjadi pelayan Li Qiye, sehingga membuatnya sedikit terpana. Nevermind, lakukan sesuai keinginanmu. Pada akhirnya, Royal Lord dengan lembut menghela nafas sebagai tanda persetujuan. Akhirnya, Li Qiye menerima pemberian di depan ruang tahta emas. Tuan kerajaan menyerahkan segel besar yang menandakan kedaulatan seseorang atas wilayah ilahi leluhur kepada Li Qiye, sehingga Li Qiye segera menjadi penguasa tertinggi dan pemilik tunggal tanah ini. Li Qiye tidak berlama-lama. Pada hari kedua setelah penganugerahan, ia segera menuju wilayahnya bersama Qi Xiaodi di sampingnya. Pada saat itu, tuan kerajaan tidak ingin putrinya pergi. Dia masih berusaha meyakinkannya untuk melepaskan ide ini. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, bahkan dengan status seorang pelayan, Qi Xiaodi bertekad untuk pergi seolah-olah dia kesurupan. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan lembut menghela nafas dan mengirim Li Qiye pergi bersama putrinya. Sayangnya, Qi Xiaodao tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Qi Xiaodao harus membawa putri Bao Yun kembali ke klannya sebagai pengiring bunga. 1. Li Qiye tidak ingin mengganggu masalah baik Qi Xiaodao, jadi dia tidak memberitahunya berita itu. Adapun si Kong Tutian, setelah akhir acara Dawah Dao, bocah ini telah melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Bahkan Qi Xiaodi, sebagai tuan rumah acara itu, tidak melihat di mana ia lari ke malam itu. Li Qiye tidak peduli, kesempatan ada di tangan si Kong Tutian, sama seperti Qi Xiaodi. Jika dia melepaskan kesempatan ini dari genggamannya, Li Qiye tidak akan menangkapnya untuknya. Li Qiye meninggalkan kota kerajaan dan memasuki wilayah ilahi leluhur, tetapi ia tidak pergi ke ibu kota wilayah tempat penguasa berada. Sebaliknya, ia terus menuju ke utara. Apakah kita tidak akan pergi ke ibu kota regional? Qi Xiaodi terkejut melihat Li Qiye tidak bermaksud memasuki ibu kota. Kami tidak. Li Qiye dengan santai melemparkan segel yang menandakan kekuatan seseorang untuk Qi Xiaodi dan berkata, di masa depan, kamu akan mengurus administrasi wilayah Divine Ancestral. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan karena aku hanya akan tinggal dalam waktu singkat. Pemberian yang mulia, ini hanya karena ciklan kamu dan aku memiliki hubungan karma. Petik 2. Dengan tangannya memegang segel, Qi Xiaodi mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangannya saat dia dikirim ke Linglung. Dia dengan lembut menghela nafas dalam benaknya, kata-kata ini sangat arogan dan tidak membuat orang lain melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, Li Qiye membawa Qi Xiaodi ke sungai yang datar. Sungai datar ini memiliki lebar ribuan mil, hanya hamparan luas yang terlihat dari pandangan sekilas. Qi Xiaodi terus mengikuti Li Qiye. Pengetahuannya tentang lokasi ini sangat terbatas. Dia tidak tahu apa tempat ini meskipun dia adalah putri negara. Akhirnya ada puncak di ujung sungai. Itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahkan lebih jauh di depan jangkauan adalah tontonan geografis yang menjulang tinggi dengan pegunungan tinggi dan awan berkabut. Itu sangat indah dan megah. Qi Xiaodi melihat ke depan dan memberikan evaluasi. Gunung-gunung yang bergulir di depan kita pastinya adalah bagian dari wilayah Akademi Dao Surgawi. Kemudian dia menatapnya dengan hati-hati, sangat jauh dari tanah leluhur Akademi. Petik 2. Benar, di seberang pegunungan ini adalah wilayah Akademi Dao Surgawi. Li Qiye melihat ke depan dan mengangguk setuju. Qi Xiaodi hilang sebentar. Dia tidak tahu mengapa Li Qiye berlari ke tempat ini. Jika dia ingin mengunjungi Akademi, maka dia seharusnya pergi ke timur karena tanah leluhurnya berada di timur jauh. Meskipun di depan mereka masih merupakan wilayah Akademi, murid-muridnya tidak akan datang ke tanah barat ini. Akhirnya, Li Qiye dan Qi Xiaodi naik ke puncak berukuran sedang. Ketika dia mendaki puncak ini, dia memperhatikan bahwa ada sebuah kuil yang ditinggalkan di atas puncak.
Kuil yang ditinggalkan ini belum dikunjungi selama bulan yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tua. Dinding dan balok atap telah kehilangan warna. Selain itu, bersama dengan tanaman merambat yang sudah berurat berakar, ada rumput liar dan tumbuh-tumbuhan liar yang merajalela ke segala arah. Makhluk kecil seperti tikus dan ular memenuhi tempat ini. Ketika mereka memasuki kuil yang ditinggalkan, ada lapisan debu tebal yang menumpuk sepanjang zaman dengan laba-laba di mana-mana. Saat berdiri di dalam, satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah ada dua patung di dalamnya. Kuil suci leluhur. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil berdiri di aula yang compang camping ini. Qi Xiaodi juga agak bingung ketika dia berdiri di tempat ini. Dia tidak mengerti mengapa Li Qiye pergi ke lokasi yang hancur ini alih-alih ibu kota daerah yang makmur. Jaga tempat ini. Aku khawatir kita harus tinggal di tempat ini selama beberapa waktu. Setelah melihat sekeliling, Li Qiye memerintahkan Qi Xiaodi. Qi Xiaodi agak terkejut. Ada debu dan laba-laba di mana-mana. Jenis pembersihan ini adalah sesuatu yang dia, seorang putri emas, tidak pernah harus lakukan. Qi Xiaodi mengambil napas dalam-dalam dan menyalurkan energi darahnya. Dia menggulung lengan bajunya dan menjentikannya ke arah kuil. Tiba-tiba, angin menderu ketika debu berterbangan di mana-mana. Hanya sesaat, keduanya terselubung debu. Jangan bersikap tidak hormat kepada para pendahulu. Gunakan tangan kamu untuk membersihkannya. Li Qiye dengan santai melemparkan kantong spasi ke arahnya dan berkata, ada barang-barang untuk keperluan sehari-hari kamu di dalam. Lakukan pekerjaan yang baik untuk membersihkan tempat ini. Aku akan keluar sebentar. Li Qiye meninggalkan kantong spasi saat dia pergi. 1. Bunga pendamping adalah seseorang yang melindungi wanita. Pengawalan sudah mencukupi, tapi aku pikir menambahkan bagian bunga dan menjaganya mirip dengan mentah membuatnya lebih beraroma. Dalam novel-novel modern, istilah ini biasanya menggambarkan para penonton pria karakter sampingan yang meneriaki tokoh utama bahkan melihat bunga yang mereka sukai. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.